Beli buah segar terasa nikmat. Sembari jalan di pagi hari. Iqra Talks dimulai penuh semangat. Semoga memberi inspirasi bagi kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh insan BPKH dan yang berbahagia sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, Masya Allah. Selamat datang di acara BPKH Iqra Talks, Wellbeing at Work, kerja nyata atau banyak drama. Tentunya kita akan bersama sampai siang hari nanti dan izinkan saya Catia Iklima akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa tamu undangan yang telah hadir. Selamat pagi dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Sulistiawati. Selamat pagi Ibu. Dan juga kami ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada seluruh insan BPKH yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang atas rahmatnya terlaksana bermacam kebaikan dan atas inayahnya terpenuhi berbagai rencana dan keinginan. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penghulu akhir zaman. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba yang selalu mendapat keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Atas izin Allah, kita dapat bertemu bersilaturahim di pagi hari ini dalam rangka BPKH Iqra Talks Wellbeing at Work, kerja nyata atau banyak drama. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars BPKH.
Dan juga kami sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, tak lupa juga kami menyapa Dr. Tirta Wandira Hudi MBA dan juga Bapak Apin Afian. Selamat pagi dan juga selamat datang. Beliau-beliau ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh tepuk tangannya untuk narasumber kita pada pagi hari ini, luar biasa. Selanjutnya, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan SDM dan Umum, Ibu Sulistiawati. Kepada Ibu Sulistiawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tentunya terima kasih atas kehadirannya kepada Dr. Tirta Wandira Hudi dan Bapak Apin Afian yang telah berkenan hadir di acara Iqra Talks bagian acara dari BPKH secara reguler. Tentunya di sini kami hormati juga ada para deputi. Ini ada Pak Zaki depan ini. Ada Pak Zaki, Pak Emir, Pak Satyo, para kepala divisi. Ada juga ya, ini terlihat Pak Anang, Pak Ayat, Mas Rio, Mas Demi, beberapa. Oh ya, Bu Winda, Mbak Nurul tadi lupa nggak kelihatan situ. Kemudian di sini juga tentunya para seluruh insan BPKH yang kami banggakan. Jadi mungkin sekedar mapping aja pegawai BPKH nih Pak Dokter dan Pak Apin. BPKH ini sebenarnya nggak banyak karyawannya, mungkin sekitar total 200-an, 215 lebih tepatnya. Jadi dari situ kalau dari sisi usia 30% itu di bawah 30 tahun, 40% antara 30 sampai 40 tahun, 25% 41 sampai dengan 50 dan sisanya adalah 5 atau 6% di atas 50, mungkin termasuk saya nih ya. Dan saya mungkin tadi orang yang paling tua di BPKH untuk wanitanya nih ya. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Iqra Talks pada siang hari ini. Mungkin Pak Dokter dan Pak Apin supaya just info, Iqra itu adalah share value kita, integrity, quality, respect dan accountability. Kira-kira seperti itu. Tidak lupa salawat dan beriringkas salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segenap insan BPKH yang dirahmati Allah bahwa bidang SDM memiliki program kerja terkait engagement pegawai BPKH. Jadi program ini dilakukan dalam bentuk memberikan pengayaan informasi dan penguatan nilai-nilai Iqra melalui kegiatan formal dalam bentuk diskusi ataupun kegiatan non formal yang dilakukan dalam bentuk peringatan atau perayaan hari besar nasional ataupun agama Islam. Jadi kita juga punya klub-klub nih ya. Jadi di BPKH kita siapkan untuk insan BPKH untuk mengikuti klub peminatan. Jadi kalau di sekolah ada eskul ya, di kita juga ada klub peminatan dan sekarang karena 17-an jadi dijadikan lomba, ajang lomba. Jadi ada kemarin ada lomba futsal, bulu tangkis, tenis dan tenis meja. Dan kalau untuk ibu-ibu juga biasanya suka ada LD atau aerobik ya kita ya setiap seminggu sekali. Jadi ini yang dapat dioptimasikan oleh seluruh pegawai BPKH. Kenapa kami bentuk klub-klub olahraga ini? Jadi karena memang di BPKH ini butuh fisik yang kuat. Tadi saya sampaikan tuh dokter ya. Karena kami itu hanya satu-satunya lembaga keuangan yang mengelola pengelolaan dana haji dan tidak main-main. Saat ini sudah 170 triliun yang kami kelola. Sedangkan amanahnya kami adalah badan hukum publik. Jadi di bawah lembaga badan di bawah presiden. Karena badan hukum publik jadi kami juga harus sering
menyapa publik ke seluruh Indonesia. Jadi kami harus melayani 38 provinsi, 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, terutama untuk tadi sosialisasi ke publik dan juga dengan program kemaslahatan. Jadi karena memang salah satu visi BPKH adalah menjadi lembaga keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan. Banyak drama nih, tadi nggak mau jadi pengaruh juga ke insan BPKH. Kerja nyata bidang SDM menghadirkan beberapa narasumber yang memang memiliki keahlian pada bidang kesehatan dan psikologi. Jadi pertama ada Dr. Tirta Mandira Hudi. Ini sangat, beliau masih muda nih ya. Selisihnya seperempat abad nih sama saya. Tapi kita satu alma mater ya. Beliau alumnis FK UGM nih ya. Jadi seorang dokter dan influencer di bidang kesehatan yang secara aktif dan konsisten memberikan edukasi mengenai gaya hidup sehat serta tips-tips untuk senantiasa menjaga kebugaran fisik bagi semua kalangan. Yang kedua ada Bapak Apin Afian, ini beliau alma mater Unpad nih, karena Pak Indra nih, Pak Indra nggak ada nih ya. Seorang psikolog profesional yang berpengalaman dalam mengelola psikologi industri dan organisasi. Beliau juga pernah punya pengalaman di BUMN, di lembaga negara, serta di organisasi internasional. Adanya kedua narasumber kami harapkan bisa mampu memberikan tambahan informasi kepada seluruh insan BPKH agar senantiasa menjaga dan mengimplementasikan gaya hidup sehat baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah. Jadi ini segenap pimpinan BPKH, saya mengajak seluruh insan BPKH untuk senantiasa menjaga motivasi dan meningkatkan kinerja kita untuk dapat menjadikan BPKH sebagai lembaga yang terpercaya melakukan pengelolaan keuangan haji. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sulistiawati yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu insan BPKH, kita langsung saja menuju ke acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, yaitu talk show bersama narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Apin Afian sebagai psikolog dan juga Dr. Tirta sebagai dokter dan juga influencer. Tetapi sebelumnya saya akan mengundang teman saya yang cantiknya luar biasa ini yang sudah hadir dan akan menemani jalannya sesi talk show. Mari sama-sama kita sambut moderator kita pada pagi hari ini, Ineke Irwina. Yes, halo. Oke, Yes. Mbak Ineke, selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Iya. Caca, terima kasih banyak. Terima kasih. loh. Dipersilahkan Mbak Keke. Cantik ya Bapak dan Ibu ya, Mbak Caca ya. Terima kasih banyak Mbak Caca, luar biasa. Saya mau menyapa terlebih dahulu, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Semangat hari ini? Oke, coba aku mau tes yang di sebelah sini, semangat atau enggak? Yang di sini jangan mau kalah, semangat atau tidak? Oke, luar biasa. Kayaknya sudah tidak sabar, semuanya di kepalanya pasti sudah punya pertanyaan-pertanyaan pamungkas yang akan langsung ditunjukkan kepada para narasumber kita ya. Dan senang sekali rasanya kita bisa berkumpul dalam sesi spesial hari ini karena kita juga akan berbincang tentang sesuatu hal yang ini itu dekat sekali dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Dimana pastinya kita juga berharap ya kita membahas tentang lingkungan kerja yang sehat, tanpa drama dan penuh rasa saling menghargai. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Oh yang kenceng nih kayaknya ada masalah nih. Aduh ya. Dan perkenalkan kembali saya Ineke Irina Safitri. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk workshop kita Well-being at Work, kerja nyata atau banyak drama. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu dong Bapak dan Ibu sekalian. Keren banget ya. Oke. Judulnya ini kalau saya baca-baca ini nyentil ya Bapak dan Ibu ya. Tapi memang seperti itulah keadaan kita ya. Nggak di sini doang, dimanapun kita berada pasti hal ini akan terjadi. Nah karena kadang-kadang nih di kantor atau lingkungan kita sehari-hari, kita itu bukan cuma punya deadline. Tapi kita juga punya dead drama. Apa itu dead drama?
drama yang tidak ada habis-habisnya. Benar ya Bapak dan Ibu ya? Dan tentu saja langsung saja kita mulai Ikro Talks kita pada pagi hari ini untuk membahas lebih dalam. Kita juga sudah bersama narasumber yang tentunya punya banyak insight dan pengalaman yang menarik yang bisa langsung kita petik dan ambil hari ini. Langsung saja kita undang, inilah seorang dokter yang merangkap influencer, Dr. Tirta, dan juga selaku pakar psikologi Bapak Apin Afian. Luar biasa. Ngopi ya Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat dokter? Bapak? Saya tanya ke dokter dokter Tirta dulu. Beliau dulu. Dokter Tirta dulu. Baik. Waduh. Saya kaget. Terima kasih untuk pancingan utamanya ya. Oke, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat, mental, sehat fisik. Wah, itu penting, harus digarisbawahi karena itu tema utama kita hari ini, betul ya Pak ya? Oke, sebelum saya melanjutkan ke sesi pembahasan kita, saya pengen coba pancing para audiens yang ada di sini terlebih dahulu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya minta tunjuk tangannya kalau memang pernah merasa datang ke kantor ini moodnya bagus. Pas pulang-pulang drama. Coba angkat tangan. Coba. Oke, cukup lumayan banyak. Siap. Ini bisa jadi masukan juga untuk narasumber kita ya, pancingan ya. Nah, kalau boleh jujur lagi nih, siapa sih yang pernah merasa capek bukan karena kerjaannya loh, tapi karena suasana kantornya? Ada nggak? Wow, luar biasa. Ya, oke. Kita mengkerucut lagi ya. Nah, kalau gitu di kantor ini ya, nggak usah di kantor ini deh, di kantor manapun atau di tempat manapun. Biasanya nih ya, yang munculin permasalahan itu, yang merasa dari rekan kerja boleh tunjuk tangan, tapi nggak boleh nengok kanan kiri ya. Yuk, tunjuk tangan coba. Siapa yang merasa? Nah, menjaga. Oke, tidak apa-apa, bagus ya. Atau bahkan munculnya itu dari diri sendiri, ada? Oh, 1, 2, 3, oke ada. Jangan nengok-nengok, saya takut ada perselisihan paham. Nah, satu lagi, apakah dari atasan? Tidak perlu dijawab, tidak perlu tepuk tangan. Ini berkaitan dengan gaji Anda semua yang ada di sini. Saya butuh penyambung hidup pastinya kan? Oke, luar biasa. Baik, rasanya Bapak dan Ibu sudah semangat sekali. Tapi tenang saja, hari ini kita tidak akan membahas soal gosip di kantor atau tentang perselisihan tadi. Tapi kita di sini ada untuk membahas supaya hal-hal tersebut tidak terlalu berlarut. Artinya Bapak dan Ibu tidak ada gangguan tanda kutip, amit-amitnya depresi dan lain sebagainya. Seperti itu ya dengan kasus-kasus yang telah ada. Oke, kita langsung saja mulai mungkin dari pondasinya terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke pondasi, mungkin Dokter Tirta pernah nggak punya satu pengalaman yang menarik atau yang ingin Dokter Tirta bagikan sebagai motivasi untuk kita, entah itu dari diri Dokter Tirta sendiri atau mungkin dari pasien atau dari lingkungan sekitar, boleh diperkenankan, kami persilakan. Yang Dokter Tirta siap-siap aja untuk dibagikan ke orang-orang ya, boleh. Oh, anggur enak ya. Ya enaknya kalau jadi pembicara gini, kalian dengerin kayak gitu, saya datang dibayar makan anggur, biasa. Gak ada tekanan saya. Jadi pertanyaan tadi gak relate sama saya itu. Oh baik. Tidak apa-apa ya. Dokter Tirta tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan. Pengalaman saya ya. Saya tuh penuh privilege, jadi enak. Bapak saya pimpinan bank, ibu saya kepala cabang, saya anak tunggal. Saya bukan kayak kalian generasi sandwich, sorry sekali. Saya juga gak pernah mikir rumah karena udah dibelikan. Ketawa karirnya terasa sekali ya. Terus saya nggak perlu repot mikir cicilan karena orang tua sudah freedom. Jadi saya tinggal mencari uang buat diri sendiri dan anak saya. Karena saya sudah freedom, sekarang tinggal ceramah soal kesuksesan. Itu pengalaman pertama ya. Jadi buat teman-teman sekalian aja biar ngerti ya kan. Kalian sini kan, ya kan masih mikir besok cicilan rumah, nggak mikir saya. Udah ada warisan di Boyolali, Bonjati.
ya kan? Terus ada kos-kosan 18 kamar di Solo. Rumah di Solo, Bandung, Jogja. Dokter Tirta, sorry, jadinya flexing ya Bapak dan Ibu ya? Lo katanya suruh pengalaman berharga. Oh iya. Gimana tuh Anda? Oh iya. Baik, tidak apa-apa. Lanjut. Maksud pengalamannya dari sini adalah, Ya. masih bingung kan? Ya di media sosial yang kalian kenal saya tuh apa? Saya hobinya lari, olahraga. Harusnya mikir, ini orang kenapa bisa olahraga terus ya? Ah gitu. Kalian kan tidak pernah mikir kan, kenapa orang kritis, kenapa orang ini bisa nge-gym tiap hari, olahraga tiap hari. Kadang jam 1 siang sharing sambil bobok siang. Cuman ngantar jemput anak. Ya kan udah freedom. Ya kenapa orang bisa freedom? Karena ada privilege yang nggak bisa kita ganggu gugat, yaitu orang tua saya. Nah dari cerita saya itu ada 3 hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, kalian tuh nggak bisa memilih lahir di mana. Ya, jadi kalau kalian mau protes sana sama orang tuamu. Oh kamu kere itu. Berani nggak kalian protes ke orang tua? Hah? Punya anak kok banyak? Hah? Susah nih cari duit. Nah, nggak berani kan? Jadi kalian nggak bisa protes kalian lahir di mana. Kalian juga nggak akan bisa protes ke orang tua dan nasibnya gimana. Itu sesuatu yang nggak bisa diganti. Nomor 2 adalah, kalaupun kalian punya privilege yang luar biasa dari orang tua, tapi kaliannya tolol, kalian juga gak akan bisa apa-apa. Faktanya saya pinter, ya kan? Faktanya saya pinter, SD saya ranking 1 terus, ya kan? SD, SMP beasiswa, ranking 1 lagi. SMA, OSN beberapa kali, ranking 2 sama ranking 3. Ranking 1-nya cuma kelas 10. Terus masuk FK 2, FK Undip, FK UGM, kumlo 38. Lulus habis itu punya toko banyak, sekolah lagi di ITB, SBM yang Rasuna Said. Lintas jurusan 3,91, the best graduate. Terus nanti bosan lagi ya sekolah lagi. Jadi kalau saya hanya cuman foya-foya percuma, itu poin koma 2. Poin nomor 3 adalah ya jangan mempercayai seseorang 100% di media sosial. Karena kan kalian lihat saya di media sosial seperti apa, edukasi kesehatan, buat konten. Padahal sebenarnya saya masih supervisi toko, ngurus klinik. Pasti tanya, lah terus ada yang tanya, kenapa kok dokter tidak mengepost fotonya di praktek? Ah, ngapain? Tolol kali, saya lagi praktek ya. Ngapain? Buat apa? Yang saya share di medsos itu kan buat fun, adalah personal branding. For me, medsos sosial media yang di public, yang not private account is part of marketing tools. Jadi yang saya pengen pasarkan adalah diri saya ke masyarakat. Ada 2 hal yang saya soroti di situ, bisnis dan edukasi. Cuman kan publik tidak akan pernah mengetahui belakang saya apa. Nah dari pengalaman saya ada 3 poin ini, monggo kalian berusaha kritis. Jadi kalau di medsos ada orang yang happy banget, ya itu medsosnya yang happy. Kalian nggak akan pernah tahu belakangnya seperti apa. Itu dari saya. Betul sekali. Keren kan? Keren. Terima kasih banyak Dokter Tirta. Mohon Bapak dan Ibu dijadikan motivasi ya, bukan sebagai bahan cibiran. Takutnya langsung serang sosmednya Dokter Tirta nih, sombong nih ya dan lain-lain. Oh, biarin, pinter, bebas. Oh iya. Gak takut juga saya diserang. Okay. Freedom, Biasa. freedom. Pernah saya diserang senegara tahun 2020. Oke. Oh iya, saya mengikuti kasusnya. Oke, baik, luar biasa. Saya izin. Tapi jangan saya ulas di sini lagi, nanti panjang ceritanya ya dokter. Oh iya. Baik, mohon izin untuk Bapak Apin boleh berkenan untuk membagikan sharing-sharingnya tentang pengalamannya. Kalau saya sharingnya mungkin begini ya, klien-klien seperti Dokter Tirta nggak ada di list saya gitu ya. Lebih banyak pegawai, saya pernah menangani pegawai kalau pulang dari kantor itu dia merasa takut karena semua orang mengancam dia gitu ya. Naik bus dia merasa terancam, sampai di rumah dia sama suami sama anak merasa terancam gitu ya. Sehingga saya harus mikir ini kenapa kira-kira sebabnya. Ternyata setelah dikonsul itu baby blues, tahu baby blues? Dia punya anak tapi dia menolak anak itu sehingga dia kantor nggak kuat, naik bus dia merasa orang curiga sama dia, kemudian ketika dia pulang suaminya jadi ancaman buat dia sehingga dia gue gak ada harapan lagi gue hidup gitu ya. Jadi gak ada klien seperti Dokter Tirta yang happy terus gitu ya. Dan kebanyakan orang mengatakan bahwa hidup saya stres gitu ya. Padahal itu salah, bukan salah, kurang tepat gitu ya. Yang namanya stres itu penting, yang namanya stres itu perlu. Kalau di stres itu baru yang istilah yang menurut saya selama ini kita ketahui. Jadi kalau misalnya Dokter Tirta bilang gue gak stres gitu ya stres sih gak apa-apa. Tapi kalau saya di stres, bahwa sumber-sumber stres itu keuangan, keluarga, pekerjaan, atasan. Tadi kelihatan banyak yang ada yang mau mencurahkan bahwa atasan gitu, langsung pada nunjuk tangan gitu ya. Itu adalah distress gitu ya. Nah kalau yang positifnya namanya eustress.
Jadi kalau stress tuh kalau kita dapat tekanan, kita merasa termotivasi untuk kerja. Contoh konkret berlakunya adalah kalau Anda mengamati pemain bulu tangkis gitu ya, di angka terakhir ketika dia menang, kemudian dia penonton habisin, dia kan gerakannya tambah semangat ya, itu namanya stres. Jadi stres yang membuat dia positif gitu ya. Nah oleh karena itu teman-teman insan BPKH banyak-banyaklah stres, jangan di stres. Itu kayak menurut saya. Baik, stres ya bukan stres, jangan loh, jangan diganti. Sama itu tipis-tipis ya Pak. Terima kasih banyak. Nah mohon izin lanjut lagi ke Bapak Apin. Saya masih melihat Dokter Tirta sedang asik sekali dengan anggurnya. Habis anggurnya, nggak kebagian saya. Iya betul. Untung yang lain masih di wrap nih, masih belum dibuka. Oke, mohon izin. Bapak Apin, kalau kita membahas tentang pondasi ya, karena ini adalah rumah kedua dari rekan-rekan sekalian ada di sini. Dalam organisasi kecil atau seperti yang kita saat ini ketahui bersama BPKH yang karyawannya ini tidak terlalu banyak ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi artinya kalau kata Pak Rio tadi tuh lo lagi gitu ya. Nah bagaimana sih caranya untuk tantangan apa yang sering muncul dalam menjaga suasana tetap positif dan minim drama? Boleh dikasih tahu. Ya terima kasih. 200 lumayan lah cukup gitu ya. Artinya organisasi BPKH ini cukup besar gitu dan kemudian berisi orang-orang, berisi individu-individu atau insan-insan yang bekerja. Bagaimana caranya kita bisa punya satu lembaga yang dapat produktif, kemudian yang dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan tujuannya. Nah ini adalah jadi sesuatu yang menurut saya PR kita semua, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang harus menjaga situasi kondisi seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama memang ada unsur budaya. Tadi Bu Sulis sudah mengatakan IKRO ya, ada integritas, quality, respect sama accountability. Itu nilai-nilai yang bagus. Tolong itu dijaga menjadi sesuatu yang menjadi pemahaman bersama teman-teman. Jadi urusan kesehatan mental bukan hanya urusan gangguan jiwa atau sakit mental, tapi juga menjadi satu yang terkait dengan culture, dengan budaya dari organisasi. IKRO-nya dibina, IKRO-nya dikelola dengan baik, itu akan menjadi suasana kerja yang makin produktif gitu ya. Dan tantangannya ya itu tadi bahwa kita orang-orang individu-individu yang bermacam ragam, ada dari UGM, ada dari Unpad, ada dari UI, dari mana-mana gitu ya. Ada orang Jawa, orang Minang, orang mana lagi banyak di sini. Itu adalah dinamika yang terjadi, bagaimana pola penyesuaian diri, pola koordinasi, pola kolaborasi yang harus dijaga. Apalagi di sini kelihatannya Bu Sulis bilang ini banyakkan Gen Z karena Gen milenial, Gen Z dibandingkan kolonial sama Bu Sulis. Kolonial, baik. Gen X. Kita Gen X ya Bu ya, Bu. Kita Gen X itu. Pak Satyo Gen apa? Masih X. Nah, dinamika yang terjadi hubungan antara Gen Z, Gen X, baby boomers kalau ada ya, nggak ada mungkin baby boomers sudah habis sekarang. Itu juga menjadi satu proses bagaimana pengelolaan mewujudkan suasana kerja yang baik. Jadi tolong positif, betul. Itu dijaga, dikembangkan dan kemudian ya paling utama kesadaran diri kita bahwa kita ada dalam satu organisasi yang punya tugas, punya kewenangan dan punya anggaran, punya dana tadi ya, dan itu menjadi satu tugas tanggung jawab bersama, bukan pimpinan saja, bukan kepala divisi saja, bukan para deputi saja, tapi seluruh insan BPKH punya tanggung jawab untuk menjaga hal itu semua gitu. Demikian Mbak. Oke, luar biasa. Nah kalau berbicara tentang organisasi, tadi sudah disinggung juga ada atasan dan bawahan ya, karena kita satu lingkup kerja yang sama, maka saya akan berlanjut ke Dokter Tirta. Sudah siap dokter? Ya. Udah. Oke, jadi dokter izin, kira-kira kalau ya dari kacamata medis nih, seberapa besar sih hubungan antara interaksi atasan bawahan dengan kesehatan mental dan fisik? Karena tadi kan nggak ada yang mau angkat tangan ya, mungkin ini masih dipendam, mungkin dokter boleh kasih tahu dulu spill jawabannya, persilakan. Ya. Saya puji nih, ini jarang-jarang ada, saya sering isi sharing session ya. Jadi yang makanan snacknya paling sehat di sini. Wih. Saya tuh pasti bingung kenapa kok makan terus. Saya tuh kan olahraga tiap hari ya. 1000 menit per minggu karena ngejar maraton, trail run, ultra, next. Ya bingung mau ngapain kan soalnya kan.
Jadinya kebutuhan kalorinya tuh bisa 2.700 kcal per hari. Harus makan 6-7 kali per hari. Dan full dominan protein sama carbs. Terus kalau menjawab pertanyaan tadi itu, ini serius apa bercanda nih jawabnya? Serius dok, karena ini akan berdampak kepada asam lambung, masuk angin, pusing dan lain sebagainya. Gak apa-apa teruskan, kan kalian nanti adalah menjadi ceruk income saya itu. Mana sih? Oh stres terus, kalau perlu GERD, biar lambungnya bolong beng. Jadi kalau dari saya sih, saya membaca sebuah buku, jadi mengikuti Pak Gita. Jadi karena saya ngobrol sama Pak Gita Wirjawan tuh meminta saya untuk beli Kindle. Jadi saya beli Kindle yang dari Amazon sebagai hadiah ulang tahun kemarin. Terus ada banyak buku yang saya beli. Dari salah satu buku yang saya baca, jadi manusia itu ada 3 untuk perkembangannya secara interaksi atau perkembangan secara prinsip. Yang pertama dependent, kedua adalah independent, yang ketiga interdependent. Jadi dependent itu adalah seseorang yang keputusannya di dalam hidupnya itu bergantung sama orang lain. Contoh, itu kebawa pada waktu anak kecil. Anak kecil kalau memutuskan, "Pah, boleh enggak? Pah, boleh enggak?" Itu namanya dependent. Dan untuk menuju independent itu dia harus dependent dulu, pasti bergantung sama orang. Tapi kalau itu kebawa sampai dewasa itu not good. Contoh pasti kalian pernah kayak gini. "Yuk, mini soccer." "Oke. Lapangan mana?" "Si A aja, si B aja, si C aja, si D aja." Seminggu kemudian batal. Atau yuk makan bareng, bukber. "Oke, gas bukber. Mau di mana?" "Kayaknya satu rasa enak, 1000 rasa." Endingnya apa? Oke, yang datang nggak ada. Jadi dia tidak memberikan, independen tuh kalau dewasa dia tidak berani membuat keputusan kalau si atasannya, temennya atau bahkan komunitasnya membuat keputusan. Jadi selalu menyerahkan keputusannya pada orang lain. Nah, dependen ini terjadi karena habit parenting. Itu yang saya terangin. Jadi kalau teman-teman disadar, wah kayaknya aku dependen sekali. Wah itu parentingmu bos, salahin bapak ibumu. Ya. Kalau perlu tantang berantem. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia dependen sudah berhasil, dia akan fase kedua, namanya independen. Jadi dia fase bisa menentukan keputusannya sendiri, alias berdiri di atas kaki sendiri. Dia sudah bisa buat goal sendiri, make a decision sendiri, paham risikonya sendiri, walaupun kadang tolol. Jadi dia membuat keputusan itu sendiri. Itu namanya independen. Nah independen ini adalah fase ketika dia udah mature, tapi dia akan memiliki prinsip yang namanya value. Nah value ini akan berubah sesuai dengan tingkatan umur, yang dinamakan paradigma shift. Itu teoritis, itu ada di buku. Kalian kalau baca bukunya, nanti silakan cek story saya, biar view saya menembus 100.000 story-nya. Jangan lupa view follow saya juga. kalau story saya 50.000 100.000. Kalau reels pasti jutaan. Oke. Ya, biasalah. Berarti kebayang ya Bapak Ibu kalau sekali endorse Dokter Tirta berapa ya? Ya hubungi manajer saya di belakang. Oh ada. Jadi nomor 2 itu. Jadi kalau independen seperti dan ketika independen kalian tuh pasti memiliki prinsip namanya value, dan value itu akan berujung pada paradigma. Sesuai dengan umur, paradigma shifting akan terjadi. Paradigma shifting itu bisa terjadi karena 2 hal. Satu, live event kayak saya nyaris mati pada waktu 2021 saya goes jarak jauh tuh nyaris mati. Jadi terjadi live event, gak ada lagi Tirta Rambut Pink, dikubur. Atau dia other people experience, dia belajar dari POV orang, akhirnya terjadi paradigma shift. Nah, nomor 2 ini kalau dia fasenya luar biasa bagus banget, dia akan mencapai fase tertinggi, namanya interdependent. Interdependent adalah ketika dia sadar, dia bisa memutuskan keputusan sendiri, tapi dia tahu bahwa dia harus menghargai POV orang. Sehingga ketika dia bisa menghargai POV orang, dia belajar untuk sebelum berpendapat atau bereaksi, itu dia akan memikirkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Dan dia bisa ngeset itu, dia benar-benar tahu value-nya dia apa, tapi dia bisa menempatkan diri, itu bukan topeng, tapi bisa menempatkan diri. Kayak contoh saya di situasi kerja, berarti interdependen saya dengan atasan, sejawat, dan bawahan. Dia bisa menempatkan diri itu untuk interdependennya dengan bagus. Dan ketika atasan memberikan perintah, dia marah, tapi dia tahu reaksinya, POV-nya kayak apa, dia memilih untuk memutuskan sesuatu yang risikonya paling kecil. Nah, independen ini rata-rata akan menghasilkan sosok-sosok leadership yang sangat kuat yang berujung pada kesuksesan di masa depan. Nah, untuk menuju fase 2-3 itu sulit. Contoh. Kalau Anda nggak percaya menuju fase 2 dan 3 itu terjadi di media sosial. Banyak kan kita dikotomi. Lebih bagus, ini pasti kalian ada yang kayak gini. Lebih bagus mana dok menghilangkan lemak, jalan kaki atau lari? Itu contoh orang yang hanya dikotomi karena dia terjebak di independen. Jadi dia hanya membenturkan value-nya dia dengan value-nya orang lain.
Padahal jawabannya kalau interdependen, ya kenapa harus memilih kalau nggak lakuin dua-duanya. Betul. Terus perdebatan kedua kemarin, ada anak kecil, Ryu Kintaro mengatakan pewaris dan perintis. Semua orang marah. Terus yang dilakuin Tirta gak reaksi, kenapa? Ya endingnya, realita, pewaris itu pasti menggunakan perintis sebagai partnernya. Gak ada sejarah pewaris itu bisa berjalan sendiri tanpa perintis. Dan perintis itu pasti menggunakan pewaris sebagai investor pertamanya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa kita harus bertarung kalau nggak memilih. Nah tapi yang dilakuin kedua, di lapangan tuh bertarung. Yang ketiga terakhir, Jim itu bodoh. Yang ngomong kan teman saya, Iya. Timothy Ronald. Iya, cuma Semua bereaksi marah. Oke. Semua bereaksi marah. Tapi saya belajar dari buku itu, kita harus memahami POV-nya si Timothy. Dia ngomong kayak gitu karena dia umur 24. Dia anak muda, dia punya uang sangat banyak di waktu muda, dia tinggi sekali, sehingga saya tahu dia akan sulit tone down. Jadi yang saya lakukan adalah yang nggak mau bereaksi. Karena di buku itu diterangkan ada 7 kesalahan manusia paling sering. Yang pertama kesalahan paling sering adalah dia bereaksi terlalu cepat atas segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Nah ini yang terjadi di kalian. Kalau kalian marah, menurut kalian marah itu karena? Ada bisa jawab? Anger itu karena? tidak sesuai misalnya. Karena kalian mengizinkan diri kalian buat marah. Oke, Iya dong. betul. Iya kan? Ya. Misalkan saya mengejek, Tirta mukanya kayak monyet. Paling kalau itu Tirta Lambut Pink saya pukulin yang ngomong. Cuman di level sekarang, saya menanya pada diri saya, perlu gak saya marah ketika saya dikatain kayak monyet? Kalian tuh marah karena kalian mengizinkan diri kalian marah. Jangan pernah menyalahkan keadaan kalau kalian marah. Contoh, kalian pulang nih, capek hari kantor, ketemu di rumah. Terus lihat istri atau lihat suami anduknya di kasur atau berantakan. Kalian sebenarnya bisa memilih untuk mengangkat anduk tersebut digantung atau memilih untuk marah. Tapi rata-rata orang karena stres, dia melampiaskan kedua, marah. Jadi kalian mengizinkan diri kalian untuk marah sehingga marah itu terjadi. Dan ketika dia melampiaskan kemarahan itu dalam berbagai bentuk, entah itu kekerasan, maki-makian, dan hal-hal yang merugikan sekitarnya, baru dia terjadi namanya guilty pleasure. Nah itu yang saya lakuin. Loh, terus kenapa dokter Tita ngegas? Karena orang itu ketawa kalau lihat saya ngegas. Tolol ya. Jadi saya tahu, oh ternyata orang tuh suka ngegas dan mereka itu menjadikan yappingnya saya itu sebagai stress release. Dan saya senang, saya tuh suka yapping sebagai yapping itu stress release. Jadi ada namanya hukum Newton kan. Kalian tahu pasti belajar fisika bahwa di hukum Newton itu ada yang namanya tekanan harus dirilis. Kalau enggak dia akan dipendam terus maka dia akan exploit. Bleng. Tekanan sama dengan gaya, P sama dengan F kali A. Kalau nggak salah, bisa direvisi itu pas waktu dulu lah. Hukum Pascal ya sama Newton. Nah jadi kalau dari dua hal ini kita kombinasikan, berarti apa yang terjadi? Kalian tuh pasti akan mendapatkan stres dan stres itu harus dilampiaskan. Kalau kalian memilih melampiaskan stres itu dalam bentuk anger, yaitu kerugian kalian. Stres ini bisa dilampiaskan dalam banyak hal, contoh spiritual, berdoa, tiduran, relaksasi, olahraga, sport, menyendiri, ataupun segala kegiatan lain yang bisa dilampiaskan. Kalau dipendam gimana? Kalian akan menjadi gen X yang toksik. Ada gen X toksik. Gen X toksik adalah karena dia biasa dididik dalam kondisi yang sangat keterbatasan di zaman dulu. Jadi dia terbiasa memendam anger. Sehingga ketika ada generasi di bawahnya yang melampiaskan kemarahan lewat media sosial sebagai bentuk stress release atau ekspresif, dia menganggap itu sebagai bagian dari kelemahan. Padahal sebenarnya dia juga ada tekanan psikologis, tapi mereka memilih memendam. Maka kematian gen X rata-rata karena ya stroke rata-rata. Jadi peot-peot, lagi mana? Peot. Nah kalau gen Z itu kematian sama gen milenial tuh gak jauh-jauh dari apa? Rata-rata? Apa? Ya penyakit metabolik yang harusnya terjadi di masa tua. Maka kita harus apresiasi, gen X itu awet sampai tua, walaupun dia stresnya tinggi. Tapi milenial sama Z itu belum tentu sampai tua. Karena selain dia gaya hidupnya buruk, lifestyle-nya buruk, dia juga stresnya nggak bisa kacau. Betul. Makanya kita lihat kan teman-teman SMA kita sudah ada yang mati satu-satu. Kalau nggak stroke, serangan jantung. Kenapa? Karena bisa jadi mereka ada tekanannya tidak bisa dilampiaskan. Nah dari buku ini maka saya sarankan buat teman-teman kalau punya stres sangat wajar untuk dilampiaskan dalam hal yang kalian tahu. Ada yang hobinya mancing, silakan. Jadi kita harus paham bahwa sebelum kita berinteraksi dengan orang-orang ada yang namanya independen. Nah ini yang saya bilang dalam interaksi keluarga, jangan sampai Anda mengganggu privasi masing-masing. Walaupun Anda suami istri, suami punya me time, istri punya me time itu nggak boleh diganggu-gugat. Karena kalian kan independen dan interdependen. Kalau kalian ikut campur terus ini chaos nih. Misal suami hobinya lari atau mancing. Ya mancing itu teman saya punya teman namanya Gilbert. Gilbert itu hobinya mancing pulau. Saya pikir mancingnya itu ikan gede-gede.
dia mancing ikan kecil-kecil. Katanya tuh seni di Jepang, mancing ikan kecil. Ya, terus dia punya tuh banyak tuh. Saya tanya, terus habis mancing dia pengen difoto, terus dilepas. Berapa jam kamu mancing? 14. Dengarnya kesel ya dok? 14 jam, tak gini, kau mancing, dapat ikan, ya, kecil, difoto, dilepas. Oke, terus kau makan pakai apa? Ikan bakar, dari mana? Beli. Oh. Saya nggak paham ini logika. Coba diulang, habis duit berapa? 8 juta. Itu, 8 juta? Alat pancingnya berapa? 12 ini Pak, 12 juta alat pancing. Topi-topi, Kolombia. Jadi dia tuh sempat HP-nya aja hilang di laut. Hanya karena memoto ikan kecil-kecil. Dia sempat hanyut di Ciliwung karena dia mancing tiba-tiba ajaib bandang. Beneran tuh, jadi di Ciliwung kan mancing, dapat ikan kecil-kecil. Tiba-tiba, wah 2 meter, tolong. Ditolongi orang, tolongi warga. Itu kalau enggak masuk berita, pegawai Dr. Tirta hanyut tewas. Dari situ saya tahu, saya tidak memahami kesenangan memancing ikan kecil. Tapi bagi Gilbert, memancing ikan kecil itu adalah kesenangan pribadi dia supaya dia hidupnya bisa seimbang. Nah dari omongan panjang ini moga-moga teman-teman bisa tahu sekaligus closing statement, udah. Baru mau saya cut udah disinggung dari omongan panjang saya. Oke, luar biasa. Nah Bapak dan Ibu, saya yakin sekali ya bahwa BPKH ini akan bisa menjadi organisasi yang global ya, jika kita semua bisa mengelola ya, baik diri kita sendiri, rekan kerja ataupun lingkungan kita, supaya sama-sama bisa lebih produktivitasnya lebih tinggi lagi. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Nah tadi boleh tuh mungkin diambil ilmu-ilmunya Dr. Tirta yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Oke, baik, lanjut kita ke Bapak Apin Afian. Itu tadi kita berbicara tentang topik ya, topik pertama, lingkungan kerja positif dan no drama. Nah, lalu kita akan membahas tentang topik yang kedua, peran atasan dan juga bawahan. Kami mohon izin untuk Pak Afin, bagaimana sih caranya untuk membangun budaya feedback yang sehat ya? Karena nih kadang-kadang ya Bapak dan Ibu, ini bukan menyinggung siapapun, ini mungkin pernah terjadi di diri saya sendiri ya. Jadi waktu itu kita kayaknya udah kerja bener gitu ya, tapi terkadang kok atasan ini nggak ada gitu, maaf, ucapan terima kasih mungkin. Atau nggak perlu dikasih apapun salary dan sebagainya, tidak perlu, tapi hanya cukup terima kasih. Atau ditanyakan, Mbak sudah makan belum? Gitu ya, padahal kita lembur bisa sampai dengan jam 12 malam. Setuju? Jangan dijawab. Ya, nah kurang lebih kayak gitu ya Pak. Jadi bagaimana caranya untuk bisa saling menghargai atau feedbacknya akan positif kepada atasan ataupun bawahan, begitu pula sebaliknya, silakan. Oke. Terima kasih Bapak. Ini ditujukan kepada atasan dulu atau kepada bawahan dulu? Boleh, terserah Bapak. Ya, seenaknya Bapak aja. Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya saya gabung ini, takutnya ada kubu-kubu kan. Silakan Pak. Ya, kembali ke tadi saya sampaikan, harus ada timbal balik kesadaran gitu ya, baik dari manajer atau atasan dengan bawahan gitu ya. Bagaimana pola relasi yang terjadi. Sama budaya tadi ya Pak ya. Sama budaya gitu ya. Kalau kita bicara kesehatan mental itu apa sih kesehatan mental? Kemampuan seseorang untuk menerima dirinya baik kekurangan dan kelebihannya, dan kemudian mampu mengelola tekanan gitu ya, sehingga dapat secara produktif menghasilkan kinerja. Jadi dari atasan maupun bawahan harus paham bahwa kondisi bahwa harus menghasilkan sesuatu kinerja dalam organisasi itu menjadi satu keharusan. Jadi kesadaran atasan, kesadaran bawahan untuk saling bisa menghargai itu menjadi satu keharusan. Makanya nanti ada training for leader, training for employee gitu ya, dalam konteks kesehatan mental atau dalam konteks hubungan interpersonal yang sifatnya produktif. Itu bisa dikembangkan oleh teman-teman di divisi SDM. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menata diri kita supaya kita secara holistik gitu ya. Saya selalu mengatakan secara holistik. Karena yang namanya kesehatan fisik, tadi Dr. Tirta udah bilang, kalau Anda sakit belum tentu dia bisa bekerja dengan baik dan produktif. Kalau fisik, kemudian mental juga itu penerimaan diri, kekurangan diri, kelebihan kemampuan kita itu harus juga dikembangkan. Yang ketiga adalah sosial, bagaimana relasi kita, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi dan sebagainya, juga kita harus punya sesuatu yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir finansial. Kondisi-kondisi yang terjadi saat ini kebanyakan finansial. Kalau misalnya kayak Dr. Tirta sudah financial freedom, nggak akan lagi itu masalah menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Itunya udah cukup kan, nggak ada lagi masalah kan.
Cukup, betul, Tapi di arah teman-teman sih dari wajah-wajahnya masih ada masalah-masalah finansial gitu, kelihatannya gitu dari sini gitu ya. Jadi keseimbangan secara holistik itu harus. Jadi nanti kalau ada program, saya sih menganjurkan teman-teman di BPKH punya program yang holistik, fisik, mental, sosial, spiritual udah nggak ada masalah ya, spiritual pasti udah bagus gitu ya, dan finansial. Jadi seluruhnya harus distimulasi. Betul sekali ya, karena dari situ itu akan terus berlanjut ya Pak Apin ya, itu akan terus berkesinambungan, maka kita harus sekali menjaga keutuhan tersebut agar tidak pincang sebelah atau tidak imbang gitu ya. Oke, Dokter Tirta kembali saya izin bertanya, nah kira-kira pernah nggak ya dok, sejauh ini ada pasien dokter yang konsultasi, ya at least karena banyak banget pekerjaan yang terlalu berat di pundaknya, lalu lingkungan kerja yang tidak sehat dan lain sebagainya, akhirnya beliau memutuskan untuk konsultasi ke dokter secara, kalau ini kan psikologis, kalau itu dokter kesehatan, kayak misalnya, aduh saya ini gara-gara atasan jadi sering masuk angin misalnya, atau mungkin karena saya pulang malam terus dokter, saya jadi sering tidak fit badannya, atau mungkin ketemu anak-anak di rumah tuh jadi nggak mood gitu. Kalau dari psikisnya gimana kira-kira? Oh, itu saya malah ketemunya tuh kalau di jalanan. Oh oke. Jadi 10 tahun lalu kalau saya ketemu orang ngebut di jalanan, itu saya kadang emosi juga. Oke. Apalagi kalau lihat-lihatan. Apa kau lihat-lihat? Berantem kita kan. Sampai akhirnya kita mempelajari banyak hal, banyak buku. Saya juga sering ketemu dengan psikiater dan psikolog. Karena saya juga agak memiliki masalah mental health, jelas. Kelihatan, ya kan? Kelihatan, gak usah kelihatan saya itu, ya kan? Dari situ saya sering ngobrol bahwa ternyata saya mencoba memahami jangan-jangan orang yang di jalanan dan gas-gas ini adalah bentuk stress release karena dia hidupnya udah penuh dengan tekanan. Jadi kadang di jalanan, kenapa kau marah-marah? Ya saya pengen aja, gitu aja. Iya benar. Jadi mereka tuh hanya butuh trigger untuk mukulin orang sebenarnya. Iya benar-benar. Itu nomor satu. Nah dari situ akhirnya saya melihat bahwa mental health ini tuh ternyata saya kulik. Oke. Dari hal sesepele itu akhirnya saya kulik, ternyata di WHO, ini percaya nggak percaya, itu alasan kenapa saya lumayan kaget bahwa di Indonesia itu yang meng-hire psikolog secara resmi ya di dalam industri satu kantor itu jarang. Makanya pada toksik, karena mental health itu kan nggak bisa dilihat ya Pak, nggak bisa dilihat gitu loh. Jadi mereka anggapnya kayak suges, padahal sebenarnya sangat penting. Ternyata kerugian akibat mental health problem di dunia itu mencapai triliunan dolar. Dan itu alasan kenapa WHO membuat ada 4, dan itu termasuk slide saya, presentasi saya. Yang pertama penyebabnya itu adalah tentang metabolic disorder yang dijaga dengan pola makan. Pola makan karena what you are what you eat, itu harus diatur. Nomor 2 adalah aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Yang ketiga adalah mental health problem atau stress management. Yang keempat adalah sleep. 4 ini diatur dalam satu kantor, maka itu akan membuat pegawai akan menjadi produktif. Terutama divisi Human Capital Resources. Karena itu adalah materi kuliah saya di sebelah, karena saya ngajar S2. Iya, ngajar. Jadi seru kalau seru. Nah akhirnya dari sini saya melihat apa gejala-gejala yang sering dialami sosok entah itu manajer, leader, ataupun siapapun employee. Kalau mental health-nya udah parah. Yang pertama sering terjadi adalah ketidakseimbangan dari hormon atau imbalance dari hormonal. Hormon kortisolnya naik, adrenalnya turun, semua akhirnya apa? Yang pertama kali terganggu adalah, bisa nebak? Kalau misalkan stresnya terlalu kacau balau, stres manajemen kerja yang over, yang terganggu pertama adalah apa? Apa? Menurut kalian yang pertama kali? Asam lambung kalau suami saya. Tidurnya berantakan. Tidurnya Ya, oke. dia tidak akan bisa tidur nyenyak, kesulitan memulai tidur, atau kalau dia bisa memulai tidur, dia itu akan kebangun-bangun terus atau rapid eye movement aja, nggak bisa fase deep sleep. Sehingga tiap pagi dia nggak akan seger. Nah karena sekarang pagi ini dilihat apa pemicu stresnya. Kalau pemicu stresnya WA, dia ciri khasnya kayak saya tuh stres kalau lihat WA. Jadi centang birunya pasti saya matiin. Itu bener lagi dok, saya juga sama. Itu stress release saya. Stres saya itu pemicunya WA. Saya pusing banget kalau lihat notif WA. Nomor 2, ada yang pemicunya kantor. Jadi dia sudah bangun tuh nggak seger, tiap kali dia ke kantor, dia tuh udah moodnya masih drop, kortisolnya masih naik. Nah jadi pertama ciri khas adalah amati kalau Anda pola tidur berantakan, padahal Anda udah olahraga, Anda sudah tidak lembur, itu udah pasti stress manajemen kacau. Yang kedua baru gejala fisik, imbalance hormon menyebabkan dari imbalance parasimpatis simpatetik, jadinya apa? GERD, gastroesophageal reflux disease atau asam lambungnya keluar di waktu yang nggak tepat, jadinya heartburn.
Nomor 2. Nomor 3 apa yang terjadi? Nyeri yang berlebihan pada bagian leher karena stres. Jadi bagian leher di sini, kalau ada sering nyeri di bagian belakang, ini bukan karena ada kanker otak, ya. Kalau ada, karena aku tahu kalian pasti Google kan, pusing penyebab kanker otak, enggak. Kanker otak gejala pertamanya bukan itu, nyeri yang sangat hebat, bukan nyeri belakang. Jadi nyerinya tuh menjalar dari leher sampai kepala belakang. Padahal yang sakit apa? Otot trapesius, otot-otot di bagian bahu, tegang sekali. Kenapa? Karena dia kerja di depan laptop, stressful terus, stressful, tekanan darah naik, ototnya menjadi regang. Itu karena dia kurang stretching. Nah akhirnya apa? Terjadi hernia nukleopulposus atau HNP di bagian cervical 5. Tiba-tiba nyeri, kejepit saraf deng. Yang nomor 4 apa? Imbalance tekanan darah. Itu kalau udah bertahun-tahun. Jadi tekanan darahnya fluktuatif, jadinya hipertensi stage 1, stage 2. Nah dari sini apa yang terjadi? Ya teman-teman tuh harus sadar atau listen your body. Kalau misalkan tidur sudah nggak nyenyak, itu udah ciri khas. Apa ciri khas tidur nggak nyenyak? Di kantor jam 11 pasti ngantuk. Kalian pernah nggak ketemu teman kerja yang gini? Lagi gini? Oh tiba-tiba ya. Oke. Itu udah jelas tidurnya nggak akan nyenyak. Antara dia snoring, kelelahan, nggak tahu pulang ngapain, pola tidur berantakan. Jadi kalau teman-teman hal pertama tidur sudah berantakan, segera cari bantal yang enak, jelas. Yang kedua, segera lihat penyebabnya apa. Apakah penyebabnya karena Anda memang tidurnya terlalu malam, aktivitas fisiknya terlalu berat, atau karena mental health problem. Dan saran saya sih rutinnya itu adalah semua employee, terutama yang terjebak lebih dari 8 jam di dalam satu gedung, itu harus rutin diperiksakan ke psikolog tiap 3 bulan sekali atau tiap kuartal. Tiap kuartal. Langsung tiap tepuk kuartal, tangan tiap ya. Q1 ya, tiap Q. Jadi kenapa tiap kuartal? Karena saya kan keuangan, jadi perusahaan itu kan terlihat dari Q1, Q2, Q3 sama annual statement. Jadi di dalam setiap Q itu ada pengeluaran expenses untuk human capital. Dan itu kalau kita belajar Anda breakdown IDX, beberapa pengeluaran perusahaan internasional dan multinasional itu adalah untuk apa? Human capital, selalu. Karena human capital is the future of the asset. Anda gak usah debat di sini. Ya, jadi kalau atur aset kan ada liabilitas, equity. Nah menurut saya aset terpenting itu adalah human capitalnya. Nah cara untuk memaksimalisasi human capital adalah tiap kuartal Anda mengecek kesehatan psikologis dari pegawai atau employee. Dan yang nomor 2, medical check up, full medical check up. Itu alasan kenapa future health kita adalah soal psikolog, psikiater ditambah dengan dokter K3 atau dokter spesialis okupasi. Contoh, ini yang agak panjang kenapa? Karena penting, karena biar kalian nggak salah lagi. Ya, kecuali ada yang merasa lebih pinter aja. Terus, jadi kalau misalkan Anda duduk itu ada teoritisnya loh. Ada ergonomiknya. Contoh, kalau Anda duduk di tempat yang salah, Anda akan ngerasa pegel di low back pain, pasti. Dan BPJS Ketenagakerjaan saya sudah tanya, HNP diakibatkan low back pain itu masuk. Masuk. Ada yang kerja, terus nyerinya di pundak terus. Berarti itu posisinya salah, Anda terlalu nunduk. Sehingga nanti kalau diteruskan 15 tahun itu nanti cervicalnya kejepit. Kalau nyerinya di betis dok gimana? Wah Anda lari. Bukan, di ini. Apa namanya nih? Oh nyeri di betis, wah itu berarti duduknya terlalu rendah sama meja. Oh, oke. Dan kalau betis ini banyak ya, kalau misalkan pada cewek harus dicek. Kalau menurut saya harus dicek full lengkap, terutama dedimer. Dan karena biasanya kalau sininya rutin terus-terusan, berarti kemungkinan besar, ya enggak nanti diagnosa jadinya. Jangan nanti sesi konsultasi langsung bayar kita itu ya. Oh, iya. Jadi Anda harus check up itu, bayar saya. Itu harus medical check up rutin, makanya saya bilang, dan rata-rata perusahaan itu menganggap remeh dokter okupasi yang ngeset itu semua sama psikolog. Padahal dengan orang tuh mau bercerita, itu sebenarnya dia sudah meletakkan bebannya nggak selesai tapi diletakin. Kalau nggak percaya analoginya gini, menurut Anda ini ringan kan? Menurut Anda ini ringan, ini cuman berapa nih? 350 mili. Kalau misalkan kita pakai fisika ini berarti cuma 350 gram. Belum nggak sampai sekilo. Pegang gini enteng kan? Oke, coba Anda pegang kayak gini selama 7 jam. Apa yang terjadi? Nah itu kayak beban Anda. Beban itu Anda pikul dalam bentuk stres mental. Oke. Karena Anda pikul terus, Anda gak pernah cerita, apa yang terjadi? Stres badannya. Tapi kalau ini diletakin, terus kita pegang lagi selama sejam, gak akan capek kan? Betul. That's the meaning of stress release. Oke. Ya. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu? Gak usah tepuk tangan itu. Gak apa-apa. Basic itu. Jadi itu kesalahan banyak orang. Jadi kuat-kuatannya itu ngeselin ya. Jadi ini yang teman-teman makanya saya bilang agak panjang.
Walaupun mau di-cut pun ini agak panjang, karena orang itu selalu menganggap orang terkuat adalah orang yang lama-lamaan megang ini. Padahal bukan, orang terkuat menurut saya adalah orang yang bisa memanajemen bebannya dengan baik. Dia tahu bebannya udah, ini tanganku udah capek, ini udah mau kram, asam laktat numpul, ditaruh. Dia stretching dulu, tetek bengek, ringan dia bawa lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lebih sustain dan longevity. Sementara orang yang megangin ini paling kuat 3 hari 3 malam, habis itu kram total dan dia nggak bisa gerak lagi selama 7 hari. Biasanya kalau nggak percaya Anda habis ultra 100 kilo, cek aja, tubuh butuh 1 minggu. Beda cerita ketika dia lari 20 kilo, lari 20 kilo, lari 20 kilo. Itu demi ini kenapa ultra itu adalah level berbeda. Nah sama seperti Anda, kalau Anda nggak percaya, dokter Tirta gedabus, ya coba aja kau pegang ini 7 jam. Coba aja, gini aja terus. Kita lihat kamu tahan berapa jam. Nah ini yang teman-teman harus sadari banget bahwa kalian tuh butuh stress release. Nah stress release orang rata-rata dilampiaskan dalam bentuk anger. Nah itulah yang kalian fatal. Dan ketika kita anger itu yang meraih bukan logikal, bukan prefrontal. Tapi adalah di bagian emosional. Dan itu gak bisa bijak. Naluri alter egonya yang keluar, naluri alfanya yang akan keluar. Jadi flag and fight. Anda emosi, Anda mukul orang, habis itu Anda nggak ngerasa bersalah, besoknya baru Anda ngerasa bersalah. Itulah bahayanya ketika ego dan emosi yang mengambil alih Anda. Dan itu saya sadari di usia 3-4 tahun yang lalu. Nah itulah kenapa pentingnya Anda harus ke psikolog psikiater kalau Anda sudah di level maksimal sekali. Luar biasa. Boleh saya nambah, Mbak? Boleh dengan senang hati. Pas langsung. Waduh, langsung solid. Yang disampaikan Dr. Tirta tuh mungkin ada sesuatu yang harus diketahui oleh teman-teman, oleh para insan BPKH dengan istilah. Saya sebenarnya nggak begitu setuju dengan istilah luka psikologis. Tapi itu sudah dipopulerkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa seseorang yang punya luka psikologis yang tidak disadari, seperti ibarat tadi pegang botol bertahun-tahun gitu ya. Padahal itu adalah menjadi satu sumber juga yang berakibat pada situasi kerja. Saya pernah dapat satu kasus gitu ya di satu institusi di mana saya bekerja, dia hanya dibully oleh temannya puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang dia merasa bahwa kalau ketemu orang dengan wajah seperti itu pengennya nonjok. Setelah digali, mirip teman saya Pak dulu. Bosnya itu mirip teman saya dulu. Melampiaskannya ke yang lain ya? Iya karena mungkin karena dipegang bertahun-tahun dan tidak dirilis, ternyata dia harus melampirkan seperti itu. Jadi hati-hati dengan luka psikologis gitu ya. Karena ini menjadi sesuatu yang saya yakin teman-teman nggak punya sih luka psikologis, tapi kalau digali mungkin juga ada. Beda sama trauma nggak ya Pak? Ya istilahnya seperti sama itu, ya, trauma mirip-mirip salah satunya dan kemudian luka psikologis lebih luas. Oke. Jadi di Kementerian Kesehatan ada sekarang disebut dengan P3, pertolongan pertama pada luka psikologis, P3LP namanya. Pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi Kementerian Kesehatan di tempat kerja ngeluarin, di pendidikan mengeluarkan P3LP itu. Nah, nanti mungkin bisa jadi bahan untuk pelatihan teman-teman siapa yang akan menjadi helper gitu ya, atau apa sih disebutnya champion untuk P3LP ini di BPKH. Kayak kalau di jantung resusitasi jantung paru, kita ajarin ini yang buat psikologis kan. Oke, luar biasa sekali ya. Menarik sekali pembahasan kita sampai dengan sesi sekarang ya. Tapi sebelumnya kita telah kehadiran Pak dan juga dokter. Ada Bapak Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH telah hadir. Terima kasih banyak Bapak. Oke, nah tidak terasa waktu kita sudah harus masuk ke sesi konsultasi atau Q&A. Nah, boleh diminum dulu Bapak-bapak narasumber kita. Iya, tapi udah habis ya. Ya, minumnya masih ada 1 botol lagi. Oke, kita buka mungkin untuk 2 penanya terlebih dahulu, boleh? Dari rekan-rekan insan BPKH. Oh, oke, di sebelah sana, mohon izin. Iya, sekali lagi ya Bapak dan Ibu, di sini kita tidak ada niat untuk menyinggung, tersinggung, baper dan lain sebagainya. Tapi kita sama-sama mencari solusi atau apa ya, gambaran pembelajaran baru untuk kita nanti besok lebih baik lagi. Oke, silakan Bapak, boleh dikenalkan dari siapa kalau berkenan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofian, anggota Komite Audit. Bapak Sofian, oke. Ya. Pertanyaan pertama ke Dr. Tirta. Bulan depan Dok BDG 100 ikut Jayagiri, Dayang Sumbi atau Sri Anjayana. Kalau Dayang Sumbi kita semua ketemu Dok di trail. Terus pertanyaan kedua untuk keduanya terkait dengan well-being ini adalah terkait dengan reward. Sebagaimana kita tahu reward ini kan ada 2, ada yang finansial, ada yang non finansial. Nah pertanyaannya adalah
Kalau secara umum kan reward finansial ini atau non finansial ini kan dia berbanding lurus ya. Kalau misalnya rewardnya bagus, maka saya hubungkan ke kinerja dok ya, atau kalau lebih maka akan bagus. Tapi bagaimana pendapat Dr. Afin, Dr. Tirta kalau seandainya kondisi faktualnya adalah berbanding terbalik dok? Demikian, terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab saja dokter, sudah cukup jelas? Ya, boleh Bapak Afin. Saya yang reward ya, yang tadi yang gunung atau Gunung-gunungan, oke, gunung-gunungan. saya nggak pernah naik gunung, bukan nggak pernah naik gunung, belum punya pengalaman yang baik naik gunung gitu. Ya, masalah kesehatan fisik, mental dan sebagainya akan berkaitan dengan reward, kemudian dengan performance management dan yang lainnya. Jadi mungkin saya sih menganjurkan bahwa ini tinjauannya holistik gitu ya, bahwa seseorang misalnya dia punya riwayat kesehatan yang baik, punya prestasi dalam menjaga kinerja dengan kesehatan fisik, mental dan spiritual serta yang lainnya baik, sebaiknya organisasi memberikan reward gitu ya. Rewardnya entah apa itu finansial atau non finansial, saya kira menjadi sesuatu yang pilihan gitu ya. Misalnya Anda sehat dalam 1 tahun tidak pernah menggunakan klaim asuransi, hadiahnya apa kira-kira dok yang bagus? Kalau dia tidak pernah menggunakan fasilitas asuransi kesehatan, umroh enggak? Oh, menurut saya tanyain aja dia maunya apa. Iya benar. Mau apa kau? Nggak pernah kan kau sakit, mau apa kau orang? Ya, biasa ya. saya tanya gitu. Ya, Tapi ya. sayangnya nggak ada ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Itu contoh. Kemudian yang kedua, kalau dia punya kinerja kan urusannya ke KPI ya. KPI yang sesuatu yang menjadi ukuran kita bekerja lah, biasa disebut KPI atau OKR gitu ya. Kalau bagus berarti rewardnya juga harusnya bagus gitu ya. Nah ini yang harus dikembangkan bahwa kesehatan mental dalam tempat kerja tidak hanya single kesehatan mental. Ada manajemen SDM-nya, ada manajemen risikonya, ada manajemen people-nya di situ sehingga harus holistik ditinjaunya. Menurut saya sih begitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya Dokter Tirta mengenai gunung-gunungan. Pertanyaannya yang gunung itu saya ikutnya Brother 50 Pak. Brother 50 elevasi 1400, itu 2 minggu setelah saya Berlin Marathon. Kenapa saya ikut Brother? Karena itu kalau di foto kayak di Europe, kayak di Mars, karena isinya desert semua. Terus yang nomor 2 itu saya mau tanya ke sampean lagi, maksudnya reward non finansial itu apa? Hah? Suruh salto 1000 kali gitu rewardnya. Reward non finansial menurutmu itu apa contohnya? Tak tanya balik. Boleh, Mozi pakai mikrofon Pak Sofian? Misalnya non finansial itu misalnya pada saat kita mengerjakan satu selesai pekerjaan atau proyek gitu ya dok. Jadi misalnya apresiasi dari pimpinan dengan ucapan terima kasih gitu dok. Itu yang non Saya finansial. sudah singgung, yang tadi saya sudah singgung. Oh, jadi jawabannya seperti itu ada di buku. Aduh, aku senang ya saya. Jadi di nama reward itu kita bisa asosiasikan dengan namanya winning, dan menurut saya ada yang namanya 2. Bukan menurut saya, menurut buku ini ada 2. Ada private winning atau personal winning atau small win dengan namanya public victory. Public victory adalah kemenangan yang dirasakan atau kemenangan yang dirasakan oleh satu organisasional. Nah, untuk private winning itu bisa dibagi 2 lagi, secara yang bisa diukur metrik atau tidak bisa diukur. Untuk yang metrik udah dijelaskan oleh sejawat saya, yaitu lewat OKR, dan itu teoritis OKR. Lewat OKR diturunkan melalui KPI, jika Anda mendapatkan KPI maka rewardnya berapa, insentifnya berapa, udah jelas. Anda tidak bisa protes di situ karena Anda udah sign kontrak ketika Anda kerja, dan Anda udah bisa protes di situ. Nomor 2 adalah yang private winningnya adalah dinamakan reward yang tidak bisa diukur dengan metrik, dan itu berhubungan sama value Anda, Mas. Ya, nah ini yang Anda harus paham. Value Anda dengan value orang itu beda. Ya, value Anda dengan value orang itu berbeda. Mungkin bagi orang lain mengucapkan terima kasih, maaf dan biasa aja itu bukan menjadi bare minimumnya dia. Ya, contoh, Anda tahu Balotelli kan? Tahu dong. Ketika dia mencetak gol ditanya dia, "Woi, ngapain kau nggak merayakan gol?" Terus jawabannya Balotelli dengan arogan, "Tukang pos tidak pernah merayakan ketika setiap mengantarkan surat ke rumah." Dan enggak, itu adalah kewajiban seorang pemain adalah mencetak gol. Ngapain aku merayakan kewajiban? Keren kali kau. Paten. 5 bulan kemudian, 5 tahun kemudian di Liverpool bapuk mainnya. Saya masih ingat tuh, cuma 1 gol semusim tuh lewat penalti. Ya. Dari sini Anda tahu value-nya Balotelli kalau disamakan dengan value-nya CR7 beda dong. Nah, sekarang saya tanya ke Anda, value Anda apa? Yang dinamakan reward bagi diri Anda itu apa? Berarti Anda sudah fase independen dong. Anda kan dengerin tadi.
Tapi Anda sudah fase masuk independen belum? Memahami POV orang, apakah jangan-jangan atasan Anda memiliki value yang berbeda dengan Anda? Kalau atasan Anda memiliki value yang berbeda dengan Anda, sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Karena bagi atasan Anda, mengerjakan kewajiban sesuai dengan OKR adalah kewajiban, tidak harus diapresiasi. Mungkin bagi Anda itu harus diapresiasi. Tapi kalau bagi atasan, ngapain? Nah, hal ini udah beda ini. Gue udah ngegaji lu nyet, ngapain lu? Itu kewajiban lu. Sementara bagi bawahan, ya setidaknya kan ucapan terima kasih bisa. Ya pegawainya 1000, masa aku makasih dalam 1000 orang? Cuek cangkeme. Nah ini sudah terjadi perbedaan dua value dong. Anda paham logika ini, ada terjadi dua perbedaan value. Nah disitulah gunanya namanya public victory. Public victory adalah organizational message. Nah sekarang saya tanya Anda, apakah atasan Anda pernah mengajak yang namanya town hall meeting? Dan secara bersama-sama mengatakan, message organisasional adalah ini. Ini yang dikatakan kemenangan perusahaan. Sehingga kalau ini kemenangan perusahaan diturunkan melalui OKR, kita bisa mengatakan perusahaan kita menang kalau ini. Itu namanya town hall meeting. Nah, Anda tanya pernah nggak kayak gitu? Karena di perusahaan lain yang sudah internasional, memang mereka selalu seperti itu. Jadi tiap bulan itu mereka masih CEO-nya tuh tugasnya ceramah di depan delegasi-delegasi senior manager mengatakan bahwa tujuan perusahaan kita adalah ini. Dan ini itu diturunkan dalam berbagai campaign. Ini yang dinamakan kemenangan dan ketika Anda menang, saya berterima kasih kepada Anda. Jadi itu namanya public victory, menyamakan value dari personal menuju yang namanya public atau organizational value. Nah itu yang namanya adalah town hall meeting. Itu the reason kenapa leadership dan manajerial itu dua hal yang berbeda. Manajerial adalah memastikan semuanya secara benar. Memastikan semuanya secara benar. Sementara leadership adalah memilih cara yang benar. Itu dua hal yang berbeda loh. Leadership itu bisanya delegasi. Bukan untuk apresiasi. Leadership itu delegasi ketika sesuai terima kasih. Manajerial itu tugasnya hanya untuk aku disuruh leader, aku mengerjakan yang benar. That's it. Nah sekarang Anda di posisi yang mana? Memiliki leadership atau manajer itu dua hal yang berbeda lagi. Nah ini kan teoritis, makanya sekarang saya tanya ke Anda, kalau reward Anda secara private dengan atasan berbeda, itu nggak akan pernah ketemu validasinya. Yang disinilah gunanya leader di sini, leadernya BPKH, harus rutin mengadakan town hall meeting, menyamakan persepsi organisasional. What's the meaning of organizational winning? Apa company winningnya? Itu dulu saya. Oke, ya. Ini MBA-nya keluar bukan dokternya ini. Iya. Ya itu biar teman-teman ini nanti nggak ngerasa apa-apa beda ya, karena itu personal value-mu. Personal value itu beda. Jadi ini tugasnya CEO punya CMO punya senior vice president, punya bawah, itu town hall meeting. Jadi sampai level security itu akan tahu bahwa yang dinamakan kemenangan perusahaan adalah A. Kalau aku A, maka aku akan mendapatkan apresiasi dari pimpinan. That's it. Oke, saya yakin ini bukan cuma untuk Bapak, mohon izin tadi Bapak Sofian saja ya, yang lain juga pasti akan merasakan dengan hal yang sama. Oke, saya mohon izin untuk penanya yang berikutnya, boleh yuk? Oke. Oh baik, Bapak Rio, boleh ya langsung Bapak Rio yang bertanya. Oke, boleh berkenan diberikan mikrofonnya sebentar Bapak. Oke. Semakin seru ya Bapak dan Ibu, tapi sayang sekali waktu kita cuma tersisa 7 menit saja. Oh baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Pak Kepala, Pak Amri, Bu Lilis. Saya dari Divisi SDM. Nama saya Rio Lazuardi, saya mau tanya ke Dr. Tirta. Jadi kami itu di SDM sudah sering lah ya, ketemu pegawai, kemudian ya mereka ada yang bercerita, ada yang keluh, kesah maupun curhat gitu ya. Itu bagian dari layanan SDM. Nah, kalau saya tahu bahwa ada dua hal yang mungkin kita sering dengar, karena kami di SDM juga harus melihat apa sih problemnya pegawai gitu ya. Kalau saya pernah baca bahwa ada dua hal, circle of concern dan circle of influence gitu ya. Circle of concern berarti kan kita tidak bisa kontrol gitu. Misalkan ada pegawai ada problem dengan atasan, ya kami hanya bisa menginformasikan ya mungkin teman-teman bisa kontrol apa yang teman-teman bisa perbuat gitu. Nah, saya yang mau tanyakan adalah apabila ada hal-hal yang misalkan ada problem antara atasan bawahan, apa yang menjadi hal yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai?
bijaknya seperti apa dalam mengelola tadi ya. Apakah memang harus, ya sudah saya nggak mau terlibat, atau saya bisa keluar aja, saya nggak terlalu peduli, atau dia harus memperbaiki situasi yang mungkin di dalam internal unit kerjanya mungkin supaya lebih baik ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Mantap Pak, ayo Ini silakan. Sikat. bagus pertanyaannya. Sikat. Saya ambil satu case. Jadi ada sebuah perusahaan dulu ketika saya kuliah. Jadi saya kuliah sebelah S2 dan ada bisnis study case. Jadi bisnis tersebut menceritakan satu perusahaan yang luar biasa. Jadi perusahaan tersebut, saya nggak bisa sebut namanya, dia meng-hire sekitar 7 manajer yang paling top dengan performa yang paling top di dalam perusahaan tersebut. Karena secara teoritis ketika kita menghasilkan meng-hire atau mengakuisisi secara profesional hire SDM yang top, maka turunannya akan top. Lalu CEO tersebut meng-hire konsultan HR seperti beliau. Terus let's say terus marah, kok pegawaiku malah nggak produktif dan tidak mau saling sharing. Jadi dia nggak mau saling sharing, nggak produktif malahan. Jadi saling perang satu sama lain antar divisi. Konsultannya nanya, gimana ceritanya gimana, dididit. Terus konsultannya ngomong, ya kamu SOW-nya gimana, SOP-nya gimana, KPI gimana. Minta financial statement-mu. Akhirnya si ketahuan ternyata si CEO-nya ini membuat apa reward-nya. Reward-nya bilang, setiap manajer 3 terbaik tiap setahun akan saya berangkatkan ke Maldives. Sementara ada 7 manajer di situ. Lu tahu apa yang terjadi di setelahnya? Semua akan bersaing. Ya, semua akan bersaing. Jadi bukan karena SOP itu pasti selalu benar. Ketika ada loophole di SOP itu, perusahaan itu bisa runtuh. Terjadi di mana? Nokia, BlackBerry, nggak kurang itu. Contoh, Anda tahu historinya Adidas? Kenapa Adizero FOSL sekarang terkenal? 3 tahun lalu, Adidas itu terjebak dalam omset yang sangat down. Ketika mereka saat itu kena lari kompetitor, 2 kompetitor lainnya, dan mereka kena case sama Kanye West. Karena Kanye West membuat tweet yang sangat luar biasa parah sehingga membuat backlash bagi Adidas. Saat itu Adidas membuat keputusan meng-hire CEO baru dan CEO-nya buat kebijakan paling gila. Apa kebijakannya? Kalian pernah baca sampai sejauh itu? Kebijakannya Adidas adalah men-shortcut jalur komunikasi top and bottom to top level. Sehingga dia membuat yang namanya otorisasi dan otonomisasi dari tingkat divisi paling kecil. Jadi kelompok kecil dipersilakan untuk sebebas mungkin tanpa harus ACC atasan. Itu alasan Adizero FSL lahir. Dalam waktu 3 tahun Adidas sekarang nomor 1. Menjadi aparelnya Liverpool. Dan sekarang kalau kalian lihat Nike di EPL itu dikit banget menjadi aparel. Kenapa? Ya karena kebijakan satu hal paling sepele. Nah sekarang saya tanya ke sampean human capital. Saya nyebutnya nggak SDM lagi. Karena for me saya tanya 3 atasan, Pak Irsyad, Pak Gita Wiryawan, dan beberapa human capital. Kita tidak pernah lagi menyebut human resources development. We call it human capital resources. Karena capital, human is a capital, part of the most important thing dari sebuah company. Nah sekarang saya tanya balik ke Anda. Ketika Anda mendapatkan pegawai seperti itu, Anda bergerak menjadi SOP, Anda mesin AI berarti. Saya bisa mengganti Anda sebagai manajer dengan AI. Apa bedanya Anda dengan AI? Apa? Kan Anda bergerak sama. Ini saya agak tegas ya. Anda boleh tersinggung apa enggak, terserah, enggak peduli juga saya. Ya, kalau Anda bertemu dengan konsultan kayak saya galaknya setengah mati kalau jadi konsultan. Ini saya mood beda. Saya tanya pada Anda, ketika the employee datang ke Anda tanya SOP, ya SOP-nya seperti ini, apa bedanya Anda dengan ChatGPT 5+? Saya punya emosi, ya, katanya Anda tidak boleh menggunakan emosi. Anda menyingkirkan perasaan. Terus, apa bedanya dengan AI? Yang mending saya cut Anda, saya ganti AI. Nanti pegawai saya suruh AI yang analisa dia punya masalah pribadi Anda. Terus Anda mengeluh di media sosial bahwa AI akan disruptif. Lah orangnya kayak Anda. Loh bener, saya ngomong kayak gini. Kalau Anda merasa menjadi HR yang keren, ya Anda harus beda dengan AI dong. Misalkan kayak gini, CEO-nya pinter, kok aneh kali keluhan pegawaiku nggak selesai-selesai. Terus CEO-nya, direktur BPKH bilang, oke lah kita analisa psikologisnya pakai AI aja, nanti hasilnya kita serahkan ke konsultan psikolog yang akan membuatkan suggestion selesai. Oke teman-teman karyawan yang memiliki masalah psikolog, silakan isi ini ya, nanti yang analisa AI-nya. AI memberikan suggestion, hire beliau selesai. Tugas Anda ngapain? Nah, itulah namanya disruptive teknologi.
Jadi kalau Anda pengen dipandang sebagai senior manager yang keren, maka Anda harus beda dengan itu. Terus gimana cara menggalinya? Ya Anda harus menggali lebih dalam. Hubungan, karena apa? Hubungannya tadi ada 3. Apa? Dependent, independent, interdependent. Anda harus gali, apakah dia membuat keputusan bergantung orang, apakah dia sudah mandiri tapi tidak bisa mendengarkan POV orang, atau dia ada di level tertinggi, selalu menjadi yes man. Mengatakan iya, temennya bilang tolong dong cover aku, ya. Atasannya bilang apa? Tolong dong bantu lembur, iya. Karena dia hobi mengatakan iya, dia terlalu interdependent sehingga melupakan komponen paling penting yaitu dirinya sendiri, stres. Terus Anda dengan bangga bilang, ya SOP begini. Coba Anda kata, berarti masalahnya sebenarnya bukan di employee, diri Anda dong. Tegas kan saya? Ya. Dan Anda nggak boleh tersinggung di sini, itu tugas saya sebagai konsultan untuk dibayar. Ya, nanti dibayar. Oh gitu Pak. Nah, dan ini sebenarnya jawabannya beliau. Dan Anda nggak boleh tersinggung, ini sebagai pengingat, karena saya pun digituin orang. Kenapa Dokter Tirta dari rambut pink menjadi rambut hitam? Karena kritik, karena ada orang nggak nyaman. Karena ada orang nggak nyaman, tiap hari ngomong, terus akhirnya saya menjadi POV. Jangan-jangan saya yang salah, karena saya nggak mau listen to people. Akhirnya saya melihat hujatannya. Apa hujatannya? Isinya rata-rata. Karena saya menyenggol banyak orang. Menyenggol semua topik yang saya nggak paham. Dari situlah saya paham, oh itulah sebuah quote dikatakan lebih dangerous orang yang 1000 kali melatih satu tendangan yang sama daripada orang yang belajar 1000 jurus tapi cuma 1 kali. Dari akhir itu saya mengasah 2 pedang tok, yaitu bisnis dan health. Tidak ada yang lain lagi. Dan saya mencoba untuk mengatur reaksi saya yang tadi, circle of concern sama circle of influence. Saya tidak mau mengurus sesuatu yang menurut saya di luar ranah saya. Itu hanya karena netizen. Coba saya tutup buku, hey netizen, ini kan be myself. Oh tidak boleh be myself. Saya bisa hancur itu. Ya. Nah itu contoh, sekelas public figure pun mendengarkan. Nah ini buat jenengan nggak boleh ya, nggak boleh tersinggung. Sampai punya clue-nya teknologi, ada banyak ratusan teknologi untuk analisa psikologi orang. Dan Anda punya konsultan psikolog. Ya, ini nggak boleh di-cut dulu ya, kalau menurutku. Karena ini penting, dan ini permasalahan bukan pada beliau doang, bisa di kalian. Saya keberatan kalau ini di-cut, karena ini penting. Ya. Jadi jenengan bisa hire atau ngobrol sama psikolog. Triknya gimana? Dan ngobrol itu Anda cuma membayar berapa ratus ribu, tapi Anda mendapatkan ilmu sangat banyak. Anda ngobrol. Ngobrol buat diri Anda ke orang, caranya gimana mengatasi hal seperti ini. Nomor 1, kayak ini. Listen to other people experience itu kayak sekarang. Nomor 2, Anda menggunakan teknologi untuk membantu Anda. Nomor 3, baru Anda mulai listen. Listen dicatat, baru Anda ngomong berikutnya. Jadi tugas pertama HR atau yang mendengarkan keluhan dari pegawai itu cuma 1, listen. Dah, gak usah ngapa-ngapain. Listen, biar dia ngomong, kita catat, kita discuss dengan konsultan psikologi, atau kita discuss dengan teknologi, baru kita memberikan suggestion official minggu depannya. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mendiagnosa orang dalam waktu 1 jam. Even itu dokter dengan IPK 4,00 atau psikolog psikiater dengan IPK 4,00. Nggak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa. Nah itu kalau buat temen, moga. Oke, luar biasa. Ini sangat menarik boleh sekali. Nambah pengalaman. Iya boleh, tapi Bapak Apin boleh memberikan dari sudut pandang yang berbeda, silakan. Saya hanya kasih satu pengalaman dengan kasus dari Pak Rio tadi. Saya pernah memimpin satu biro SDM yang gedungnya merah putih di Kuningan itu ya. Di situ kan isinya banyak tuh, ada polisi, ada jaksa, ada LSM, ada macam-macam. Ada kasus-kasus seperti itu, saya cemplungin di satu lokasi, nangis-nangisan, marah-marahan di situ dalam waktu, itu intervensi psikologi, harus dijagain aspek psikologinya. Setelah itu terbuka, begitu pulang mereka udah menjadi tim yang solid. Itu intervensi psikologi namanya. Oke, aman ya? Sesuai lagi kita. Sesuai lagi, match lagi. Ini pertama kali soalnya, saya biasanya dipisah, dokter sendiri, psikolog sendiri. Ini pertama kali saya satu sesi berkamar dengan psikolog senior. Weh keren, tepuk tangan dulu dong berarti. Berarti boleh dong dicolek untuk acara selanjutnya sama diundang lagi yang ini dua-dua. Oh itu ranahnya beliau. Oh gitu. Ini harusnya setelah ini ya beliau yang menjadi lead, saya kan lebih di K3. Oh, oke, baik, tapi kalau digabungin lagi kayak mau kan dok pasti dok. Saya suruh lari maraton semua nih. Ya kan harus sehat fisik maupun mental ya dok ya. Oke luar biasa. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin. Baik, satu lagi ya. Oke. Nih kalau ini tanyanya serem nih Pak. Yes. Levelnya top tier ini. Iya. Batiknya aja beda. Bapak mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin durasi kita cuma 35 menit lagi maksimal ya. Dari tidak. Oh gitu. Iya, Jumatan betul, Jumatan di atas. Deket ya. Gimana teman-teman dari IO atau nggak
Nggak apa-apa, masih aman? Oke, baik, silakan. Disilakan. Bapak berkenan untuk berdiri, karena banyak fansnya Pak. Oh. Izin. Baik, terima kasih buat narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Saya tercetus nih, karena kan ini bahasanya nih kerja nyata atau banyak drama. Ya, jadi sebenarnya saya juga agak sedikit, tapi nanti minta Pak Dokter Tirta minta fee lagi kalau saya bilang ini mau konsul ya. Gak apa-apa, aman ini aman. Terkondisi gak? Ingat, hukum pertama pintar memposisikan diri. Oke, sikat Pak. Baik, jadi gini, saya rasa ini masalah semua orang ya, bahwa stres itu selain mungkin tadi yang disampaikan secara fisiologis yang dari mulai back pain apa segala macam, tapi ada juga stres yang larinya ke makan. Nggak makan, kurang jadi malas makan, atau malah tambah makan. Kan ada dua hal ya, gitu. Nah kalau misalnya yang ada yang tersinggung Pak. Tadi Bapak ngomong, bilang langsung, itu saya nih. Nah maksud saya gini, karena saya juga mengalami nih, karena umur udah mulai masuk ke kepala 5 gitu ya. Ternyata katanya kalau udah masuk ke kepala 5 itu ada hormon yang berkurang katanya, sehingga metabolisme kita lambat. Nah, jadi saya juga baca di sosial media bahwa makanya kalau misalnya udah di atas 50 itu lebih ke strength olahraganya, bukan endurance lagi, strength, karena memampatkan tulang apa segala macam. Tapi problemnya itu tadi, karena kita, nah ini kan antara mana duluan ya, telur sama ayam ya. Kita stres banyak kerjaan, nggak sempat olahraga, tambah rusak badannya. Atau mau dipaksain olahraga supaya berat badannya stabil, tapi kerjaannya jadi keteteran, kan gitu ya. Nah saya ngeliat juga nih teman-teman nih yang lain nih, sebenarnya, dan satu lagi, korelasi antara berat badan dengan stressful ya, dan dengan tingkat produktivitas, itu kami juga butuh masukan tuh. Jadi misalnya ada BMI, nah BMI saya udah mulai lewat dari yang seharusnya. Ini gimana cara nuruninnya, apakah harus back off dulu, cuti 2 minggu atau segala macam, atau justru kadang-kadang di rumah kita malah kebanyakan makan kan, karena ada aja makanan kan gitu ya. Kalau di kantor malah kadang-kadang lupa makan karena terlalu sering banyak yang dikerjain. Nah jadi kira-kira jadi artinya gini, poinnya adalah antara stressful dengan berat badan itu ada korelasinya atau tidak, terus kemudian bagaimana mengantisipasinya supaya otomatis harus olahraga kan. Nah tapi olahraganya itu yaitu tadi antara waktu dan sebagainya. Ini sharing aja mungkin saya ingin supaya nanti teman-teman di sini bisa ada mindset bahwa, karena kalau di kesehatan itu ya, saya dulu sempat di BPJS Kesehatan Pak. Jadi sebetulnya promotif preventif yang harus dilakukan. Misalnya contoh, ini teman-teman ini harus ikut klub olahraga dulu gitu. Baru nanti yang tadi masalah insentif untuk bahwa kalau enggak kepake asuransinya dapat apa, kan gitu. Kan bolak-balik tuh. Atau sebaliknya. Nah ini silakan, mungkin saya agak kemana-mana pertanyaannya, tapi poinnya mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih. Siap, Dokter Tirta. Sudah ketangkap? Sulit nih, tapi nanti saya minta bantuan jenengan ya. Soalnya terutama yang stressful dengan fisik, ini tag team. Kita jangan lupa gini lagi ya. Oh ya tes, ini seru sih, seru. Okay. Saya belum pernah, saya selama 6 tahun itu sharing, baru pertama kali ini tandem sama psikolog, jadi agak seru nih, seru banget malah. Silakan dijawab pertanyaan dari Jadi yang Bapak pertama Fadli. itu ada yang namanya skala, kalau kalian tahu skala kuadran ada urgent and important, important and not urgent, terus urgent not important, sama not important and not urgent. That's it, itu dulu ya, itu ada kuadran 1, 2, 3, 4. Yang pertama, rata-rata manusia malah menghabiskan waktunya itu di mana? Semua hal yang urgent, tapi nggak penting. Karena manusia rata-rata di dunia ini itu cenderung bekerja lebih spesifik ketika ada tekanan. Dan mereka sangat suka tekanan.
Itu alasan salah satunya kuesioner di psikologis itu kadang-kadang menilai tentang tekanan. Kalau Anda terbiasa hidup dengan ditekan, udah pasti kemungkinan besar, walaupun kita lepaskan bencana alam dan mati ketabrak tronton, itu kemungkinan besar matinya karena penyakit metabolik akibat stres. Karena Anda bekerja ketika ditekan. Urgent and important itu adalah kejadian darurat. Misalkan ini amit-amit gempa, itu urgent important. Maka Anda akan meninggalkan kerjaan, Anda akan turun. Contoh yang urgent not important adalah deadline bekerja sesuai mepet deadline. Ya, jam kerja 7 jam, Anda manfaatkan kerjanya 4 jam terakhir. Atasan yang suka memberikan lembur dikarenakan atasannya juga ditekan sama shareholder. Itu adalah urgent not important. Nah, karena manusia lebih terjereng bergerak di urgent not important, itu menjadi chaos. Karena hidupnya dalam tekanan terus dan akhirnya dia menjadi candu. Itu yang pertama dulu. Nomor 2, sekarang saya minta Anda tulis di notes. Kalau Anda ditanya sekarang, Dr. Tirta tanya ke Anda, di usia Anda sekarang, tuliskan habit Anda yang sederhana, yang bisa Anda lakukan, tapi Anda belum lakukan, tapi itu berdampak baik untuk 10 tahun lagi. Tulis saya. Emang Dr. Tirta apa tulisnya? 5 tahun yang lalu saya nulis apa? Berak 5 menit tiap pagi. Kalau kamu berak di atas 5 menit, itu akan meningkatkan resiko hemoroid 10 tahun kemudian. Nggak main-main, Jay. Ambeien. Anda menghabiskan waktu lebih dari 5 menit. Saya tuh kalau berak, buka celana, duduk, brol, selesai. Kenapa? Karena usus saya sehat. Usus yang sehat itu kayak otak kedua. Kalau kalian mager, ususnya itu aktivitas beraknya akan mager. Ya, otomatis dia akan menyerap air lebih banyak dan beraknya jadi 3 hari, 4 hari sekali. Kalau Anda, saya berak 4 hari sekali, fix. Ususmu rahasia, bos. Sorry to say. Saya berak dok, tapi 19 menit. Anda main PP itu. Udah pasti Anda 55 tahun ambeien itu. Itu habit sepele yang saya lakuin dari 5 tahun lalu. Saya cuma nulis, saya cuma pengen berak habis subuhan 5 menit tiap hari. Dan itu kebawa sampai sekarang. Itu sepele, tapi sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan tidak penyakit. Amit-amit kalau ada penyakit lain itu udah walau alam lah, di dalam perut kan kita nggak tahu. Nah, kalian tulis habit apa yang Anda bisa lakuin sekarang, pengen Anda lakuin tapi belum Anda lakuin dan bisa berdampak 10 tahun lagi. Anda sepele, silakan aja. Tapi 10 tahun lagi Anda akan berterima kasih kalau Anda melakukan habit itu. Nomor 3. Nah, setelah Anda melihat hal ini semua, mana yang duluan? Stressful dulu atau kita olahraga dulu dan kaitannya dengan berat badan? Jawabannya depends kuadranmu, prioritas goalmu apa. Kalau prioritas goalmu masih memenuhi makanan keluarga, karena kalian generasi sandwich dan banyak utang dari orang tua, maka tidak ada yang salah ketika Anda mengorbankan fisik Anda demi keluarga Anda. Karena yang Anda lakukan adalah survival mode. Kalau Anda nggak cari uang, Anda nggak makan. Dan Anda harus bisa adaptasi soal itu. Dan Anda harus menerima fakta bahwa life is not fair. Jadi yang Anda harus kurangi dalam posisi seperti itu adalah mengurangi untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena Anda melihat orang lainnya dengan happy. Jadi Anda nggak masalah, kerja tiap hari, tetek bengek, tidak bisa olahraga 5 kali seminggu. Karena Anda harus menerima fakta, Anda sudah capek duluan. Dan ketika Anda capek bekerja, hal apa yang perlu dilakukan pertama? Yes, sleep. Sleep is better than anything ketika kamu punya stres yang banyak. Ya, itu dulu. Nah, prioritas kedua, saya aman dok, prioritas saya aman, keluarga saya aman, saya tidak punya cicilan. Maka Anda bisa ke prioritas 2, menambah habit-habit yang tidak urgent tapi penting. Apa? Makan sehat, olahraga 30 menit sehari, ya, mengurangi aktivasi gadget, biasain makan sama keluarga. Jadi interaksi terbaik dengan anak itu adalah di meja makan, ya. Terus nomor 3, Anda sudah freedom. Maka yang Anda harus kejar dengan freedom adalah value sesuai dengan reward, personal winning. Menurut Anda personal winning apa? Mancing ikan kecil, silakan. Nah, kalau Anda tidak bisa menentukan prioritas ini, Anda akan terjebak selamanya di kuadran 2, urgent not important, dan itu dangerous buat diri Anda. Nah, saya hobinya makan dok, Anda udah tahu resikonya. Kalau Anda hobi makan, maka apa yang Anda harus lakukan? Yep, simple. Itu habit kecil. Saya suka makan sehari 7 kali. Tapi saya olahraganya 1100 menit per minggu. Sekali lari, besok saya lari 28 kilo. Minggu saya lari karena 17-an 17,08. Back to back long run. Dan setelah saya long run, sorenya saya masih nge-gym dan saya masih kerja.
saya masih kerja. Karena saya menambahkan habit, apapun resikonya, saya hobi makan. Kalau saya nggak gerak, saya akan obes. Saya hobi makan, saya hobi nge-gym, maka saya makan banyak. Saya bisa makan apapun yang saya suka. Dan asam urat saya cuma 4,2. HbA1c saya di bawah normal. Metabolic age saya 21 tahun. Tensi saya 110/70. Res HR saya 51. Anda bisa jamin itu. Dan saya tuh 15 tahun merokok. Saya baru berhenti di tahun 2021. VO2 max saya ketika saya merokok tuh 34. Sekarang VO2 max saya 56. Apa artinya? Artinya ketika tubuh Anda menerapkan skala prioritas baru, tubuh Anda akan mendefend mekanisme dengan baik. Nah sekarang saya tanya ke Anda, level prioritas Anda mana? Kalau level prioritas Anda masih 9 to 5 bekerja buat family, ya Anda tidak boleh marah ketika Anda bisanya olahraga cuma weekend. Dan Anda harusnya bangga karena Anda memenuhi prioritas dengan baik. Anda nggak perlu iri dengan orang. Kesalahan orang apa? Dia sudah tahu prioritasnya baru melevel kebutuhan primer. Terus dia membandingkan medsos. Kok bisa ya si A, si B dapat Innova cepat dalam waktu 2 tahun. Padahal ternyata level prioritas dia sudah bukan keluarga. Level prioritas dia udah di level 3. Dia kebutuhan keluarga udah aman. Nah inilah perbandingan penting. Mana yang duluan antara mengatur stres dan makanan. Tergantung level priority tiap orang. Dan ini kesalahan semua atasan adalah dia membuat kebijakan apa? Munculnya joki Strava. Semua harus lingkar perut Anda 100, maka kewajiban store bukti Strava 25 kilo per minggu. Padahal level prioritasnya beda. Level prioritasnya beda. Di level security dia udah capek. Dia udah capek kerja 8 jam per hari, dia cuma pengen tidur, dipaksa memenuhi 25 kilo per minggu. Akhirnya apa? Mereka pakai joki Strava. Nah ini adalah aku bilang, masalah hidup ini sebenarnya adalah mengenai mengeset priority masing-masing orang. Dan karena mengeset priority masing-masing orang, dia hanya menyamakan priority standarnya dengan orang lain. Dan itu pernah aku lakuin. Aku pernah memaksa pegawaiku Pak, untuk naik gunung sebulan sekali. Berujung, saya doang yang akhirnya bisa. Saya nyuruh orang lari 50 kilo. Saya nyuruh orang 50 kilo, mati dia nanti. Makanya itulah namanya small winning, it matters. Kemenangan kecil bagi orang itu penting. Anda punya small winning, Anda bisa share di sini. Ada yang punya small winning contohnya. Small winning saya apa? Contoh, saya kasih contoh. Small winning saya sudah share pamer di medsos adalah makan Wagyu MP5. Harganya 1,5 juta. Itu small winning bagi saya. Setiap saya sukses, tiap minggu bisa ketemu anak tanpa telat, bisa menyelesaikan meeting tanpa telat, klien puas, saya selalu menghabiskan waktu di Bisteka ataupun di Momo Paradise atau di High Dialogue untuk makan sepuasnya yang saya bisa. Itu small winning for me. Bagi orang tuh konyol, ngapain makan 2 juta jadi tai. Sorry itu saya, tapi bagi saya tuh penting. Nah terus di medsos ada yang small winningnya makan di warung steak. Terus dihujat, warung steak itu bukan steak, itu steak tepung. Loh tapi itu kan small winning bagi dia. Bisa jadi itu gaji pertamanya. Dia merasakan kemenangan kecil, maka dia bukan olahraga, dia hanya pengen makan steak sendiri. Ada yang small winningnya apa? Ngopi di Arabica. Sepele bagiku 50.000, tapi bagi dia sangat penting. Maka di sinilah orang bilang small winning orang tuh beda-beda. Jangan disamain. Itu kalau dari saya, maka hidup Anda akan lebih happy. Oke, luar biasa. Boleh tuh Bapak Ibu ya bikin small winning tambahnya ya. beliau, Lanjut lupa Bapak, saya. ditambahin Pak. Bapak percaya kalau berat badan ada kaitan dengan kinerja, Pak? Berat badan sama kinerja, berat badan dengan HbA1c, berat badan dengan tekanan darah. Kalau Bapak punya data 300 atau 200 pegawai insan BPKH, Bapak punya tim yang akan bisa elaborasi. Nah, menurut saya gunakan mumpung tadi katanya organisasi kecil ya, 200 personel, kesehatannya terjaga, mentalnya terjaga, tadi nutrisinya terjaga, kalau berak 5 menit. Ini beneran saya ngomong. Biasakan berak 5 menit tiap pagi ya. Kemudian tekanan darahnya 120/70 gitu ya. Semuanya akan menjadi insan-insan yang prima. Oh berarti itu datanya dicek ya, lingkar perut ini. Iya, terus hubungannya dengan produktivitas. Ada raport Ada pegawai dan raport, hubungan ya. dengannya. Jadi S3 bisa. Iya benar. Disertasi jadinya ini. Disertasi, oke. Disertasi Bagus. jadinya. Itu ya Pak. Jadi rasanya sih ini jalan yang tepat gitu untuk Bapak di BPKH mempunyai data secara real apa yang teman-teman lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya.
kebiasaan-kebiasaan yang tanpa dipaksakan. Harus lari 50 kilo, saya Jangan. nggak sanggup. Mati itu nanti orangnya kalau nggak Saya biasa. nggak sanggup gitu ya. Paling tidak small step tadi menjadi sesuatu yang akan menjadi kinerja dari teman-teman di Insan Oh, Baru. kayak kemarin statement Pak Kemenkes, Pak Menteri yang beliau sempat keceplosan bahwa lingkar perut harus 34. Itu sebenarnya benar, tapi salah ngomong. Jadi betul kalau cowok mau produktif itu ternyata dilihat dari data, ini benar banget kata beliau nih. Itu ternyata kalau lingkar perutnya di atas 100 itu cenderung kerjanya nggak produktif. Makanya disarankan size-nya di atas maksimal 34 karena 34 itu lingkar perutnya cepet. Oh, habis dirujak. Sebenarnya kalau dipikir kritis bener itu. Jadi ukuran yang lebih di atas 34 hati-hati ya. Saya sedikit Mengerikan sedikit merespon sedikit ya Pak ya. Boleh Pak. Jadi maksud saya gini, karena menurut saya setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda. Saya hanya berasumsi aja, hipotesis awal saya adalah karakter orang itu tergantung fisik orang itu. Misalnya gitu ya, orangnya suka marah-marah, pasti, nah itu betul Pak, pasti tensi dia, rata-rata heart rate dia itu tinggi. Tinggi. Saya normal. Nah, Kalau ini kayaknya gimmick ini. tapi kan Dokter Tirta kan olahraga, jadi ada penyeimbangnya, ya kan? Jadi dia jadi square jadinya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak olahraga, tensinya tinggi, berat badannya tinggi, gitu kan? Akhirnya kan jadi rusak. Nah itu kan merusak sistem harmonisasi dari vibe kerja di kantor, benar nggak? Betul Pak. Nah itu maksud saya. Jadi kalau terus ada orang yang sorry ya, yang agak tingginya kurang, badannya gemuk, apa segala macam gitu ya. Nah itu kan juga ada karakter juga. Ada orang yang, saya nggak, mohon maaf saya nggak main fisik ya, tapi kan orang yang tingginya lebih tinggi sama orang yang tingginya kurang, itu kadang-kadang karakternya berbeda. Di luar dari berat badan. Kalau berat badan udah pasti. Ada yang misalnya dia tadi tidur di tengah-tengah rapat gitu kan, berarti dia ada masalah gitu. Nah jadi artinya sebenarnya berarti benar ya, berarti artinya kalau kita punya indikator dari beberapa tingkat kesehatan di mumpung masih 200 orang ini, kita bikin statistik, nah kita profiling, itu kita bisa melakukan untuk bisa efektif lebih produksi ini. Rapot Pak, Ini rapot. jadi organisasi pertama yang menerapkan K3 secara holistik. Wah, Iya, luar itu teoritis itu. biasa. Jadi Bu Lilis tolong ditindaklanjuti ya Bu Lilis ya. Ya Terima tadi kasih. statistiknya pakai multi regresi dan multi ANOVA. Saya suka Iya, soalnya, saya iya, suka iya, banget. iya. Ada rapotnya loh Bapak Ibu, keren loh ya. Oke, luar biasa. Ada yang mau tambahkan lagi mungkin Bapak? Ya, Terakhir, boleh. beliau. Silakan, Closing. Berkadat. Saya kira ini sudah saya sampaikan bahwa cara yang tepat Bapak dan Ibu ingin meningkatkan produktivitas. Cuma masalahnya kita harus sama-sama, nggak mungkin pimpinan saja yang punya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Teman-teman, makanan yang sehat harus berserat gitu ya. Enggak lah gitu. Jadi keinginannya harus keinginan bersama. Mumpung ini adalah sesuatu organisasi yang punya kredibilitas dan kompetensi yang khusus, juga harus meningkatkan hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan kesehatannya holistik, kesehatan fisik, mental, spiritual, kemudian sosial, sama finansial. Saya kira teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih. Oke, luar biasa. Saya closing. Boleh Pak. Kalau Boleh, dari Pak. saya itu closingnya di sini kan saya levelnya udah bukan top tier, saya lebih menyoroti level manager karena kesalahan utama di dalam sebuah organisasi biasanya di level manager. Ya ini keluar lagi nih melengkapi karena psikologi udah beliau semua diborong. Sotoy-sotoy habis saya digas. Jadi buat teman-teman pernah tahu kusir atau delman? Ya, tahu kuda? Masalah kita rata-rata kita tuh sering menganang-emaskan pegawai yang paling pintar atau pegawai paling gercep, pegawai paling fast respon. Ketika kita melihat pegawai paling fast respon, apa feedback kita? Harusnya dia transfer knowledge secara teoritis ke pegawai lain yang levelnya di bawahnya sehingga kudanya akan jalan secara seimbang. Ya. Tapi yang terjadi di beberapa perusahaan adalah manajernya melakukan keputusan yang sangat fatal. Apa? Dia memberikan beban yang berlebih pada pegawai yang paling perform. Ya, betul. Karena dilihat dia yang paling efektif. Paling aktif, Paling efektif itu betul. sama aja ketika kalian lagi jadi kusir, Anda punya 6 kuda, tahu bahwa kuda paling kiri adalah kuda yang paling kuat, terus Anda kasih load terus. Kuda paling kiri bisa mengeluarkan 100 horsepower, sementara yang lain cuma 80. Tahu akhirnya kemana? Ke kiri. Iya. Ke kiri. Itu akhirnya menjadi employee driven. Dan akhirnya 5 pegawai lain nggak nyaman, keluar.
5 pegawai kalian main keluar, high turnover. Apa yang terjadi di sini? Ini saran saya buat manajer. Ketika Anda melihat employee dengan efektif tunggal, tolong dilihat divisinya yang lain, apakah nyaman atau tidak. Hubungan interdependentnya gimana. Terus lakukan transfer knowledge, apakah orang ini bisa single fighter atau bisa bekerja sama. Jangan-jangan dia terlalu kompetitif sehingga dia tidak mau membagi tugasnya ke orang lain. Nah, terus yang keempat adalah Anda juga kalau melihat pegawai yang perform jangan dikasih beban terus. Karena kita tuh kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja cerdas adalah ketika kita dikasih 8 jam, kita bisa bekerja 5 jam, 3 jamnya buat relaksasi. Bukan kita memepetkan itu sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing. Jadi hindari membuat lembur kalau lembur itu tidak penting. Dan lembur itu harus disepakati bukan oleh individual, tetapi satu organisasional. Anda kan tim kecil, apa kelebihan tim kecil 200 orang adalah agile, tepat sekali. Sustainability and agility-nya lebih masif karena kayak menggerakkan semut daripada menggerakkan gajah. Itu alasan buat kawan-kawan sekalian yang level manager kuat. Kalau Anda pengen menjadi level leadership kuat, Anda harus memiliki dan tahu memilih hal yang benar. Karena Anda sudah tahu membuat sesuatu secara benar. Jadi PR Anda adalah melatih level leadership dengan cara memilih yang benar itu kayak apa. Itu kalau dari saya. Oke, luar biasa sekali ya. Sayang sekali Bapak dan Ibu ya, padahal kita ini lagi seru-serunya ya dengan dua narasumber kita yang sangat-sangat very semangat, memotivasi, memberikan sudut pandang baru. Mungkin kalau dari kemarin itu kita hanya berpikirnya dalam lingkup kecil, ternyata bisa dibawa ke lingkup besar gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sebagai ringkasan atau summary kita, kami mohon izin untuk menyampaikan dari diskusi ini kita belajar bahwa ternyata lingkungan positif itu bisa tercipta dari kebiasaan saling menghargai, menjaga komunikasi dan menghindari drama-drama yang tidak diperlukan agar tetap terjaga kesehatan mental kita gitu ya. Dan perubahan kecil ini akan menuju untuk hasil yang besar. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Dan sebagai apresiasi dari kami mohon izin untuk menyerahkan cindera mata kepada kedua narasumber kita. Saat ini akan kami undang kehadirannya kepada Bapak Fadlul Imansyah selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk memberikan langsung cindera mata kepada Dr. Tirta. Ya, di sebelah sini. Baik, kami mengundang untuk selanjutnya Ibu Sulis berkenan untuk memberikan cindera mata. Oke. Kepada Bapak Apin. Oke, luar biasa. Kami mohon izin boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, kami boleh bergeser sedikit? Ya, biar imbang, perkenan kami akan undang. Oh, boleh di tengah berarti. Ibu Sulis di tengah, izin. Nah, yang paling cantik saat ini, iya. Kami persilakan, boleh tersenyum melihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, kalau BPKH gimana gayanya? Ya, seperti tunas ya. Oke. Yes. Baik, kami mohon izin ditunggu sebentar. Oke. Foto sama audiens mau sekarang atau nanti? Boleh sekarang? Baik, izin Bapak berkenan dan juga Ibu. Ya, oke. Izin kita foto bersama dengan seluruh audiens. Boleh di bawah berkenan. Kami akan mengundang untuk rekan-rekan tim dokumentasi bisa naik ke atas panggung. Oke, luar biasa. Pastinya kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber ya. Kami akan lakukan sesi foto terlebih dahulu dengan seluruh rekan-rekan. Ya, majuan lagi sedikit. Oke, cukup. Oke, boleh semuanya kami undang. Iya, tahan dulu sebentar.
Boleh kita lihat ke kamera, 1, 2, 3. Boleh tangannya seperti tunas semuanya. Oke, berikan tepuk tangan paling meriah untuk kita semuanya yang telah hadir. Semoga pastinya memberikan insight yang baru, pengalaman baru. Baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk para narasumber dan semua peserta. Semoga jadi langkah awal untuk kita bisa maju bersama-sama dan menjadikan BPKH perusahaan terbaik untuk semuanya. Oke, saya punya pantun, boleh Bapak dan Ibu kalau ada pantun berarti bilang apa? Cakep, saya izin untuk menutup ya. Ke pasar beli sayur dan buah segar, jangan lupa mampir beli buah naga. Kerja sehat, hati pun tegar, bebas drama, rezeki pun terjaga. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah. Saya Keke Irinas pamit undur diri, mohon izin kami kembalikan lagi kepada MC Mbak Caca. Terima kasih. Terima kasih Mbak Keke, Masya Allah. Boleh tepuk tangannya yang meriah sekali lagi untuk siang hari ini. Keren sekali ya acara kita hari ini. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua yang hadir. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu insan BPKH, halo. Halo. Oke, masih bisa mendengar suara saya? Kembali lagi bersama saya CTI Kelima. Oke, Bapak Ibu insan BPKH, dengan adanya acara Iqra Talks Wellbeing at Work, kerja nyata atau banyak drama ini ya, SDM memberikan fasilitas baru bagi kita semua. Apa tuh? Penasaran nggak? Halo, penasaran nggak? Udah pada makan aja ya? Udah pada makan aja ya? Oke, ya adanya acara ini SDM memberikan fasilitas yaitu psikoklinik. Wow, psikoklinik ini khusus untuk insan BPKH ya. SDM memberikan 1 psikolog dan juga 1 telekonseling. Ya.